Bab 511. Su Xiao juga familiar dengan reaksi Wang Qiang, dan juga tahu bahwa Wang Qiang dan yang lainnya harus menghadapi banyak godaan. Mereka tidak bisa seperti para praktisi itu, mempertahankan kultivasi asli mereka seperti biasa. Terlebih lagi, bahkan para praktisi itu pun tidak tahan godaan untuk memilih jalan yang salah, dan hanya sedikit orang yang akan memilih untuk bertahan sebelum mereka melihat kesuksesan. Namun, untuk membuat Wang Qiang memiliki kekuatan yang lebih besar, Su Xiao harus mengingatkan mereka. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin menghadapi apapun. Mereka hanya bisa dibantai. Meskipun Wang Qiang tidak sepenuhnya memahami ide Su Xiao, dia juga tahu bahwa Su Xiao melakukannya untuk kebaikan mereka. Dia segera membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Ketika dia kembali, dia harus mendesak saudara-saudara itu untuk menghubunginya. Sementara mereka berbicara, mereka datang ke tempat latihan seni bela diri. Melihat fasilitas di tempat latihan, Su Xiao mengangguk puas, dan Wang Qiang segera menjelaskan, "Bos, semua ini diatur sesuai dengan tempat latihan seni bela diri keluarga Ye. Saya jamin semua fasilitas ini tahan lama, bahkan memiliki masa pakai." Wang Qiang dengan bangga menjelaskan kepada Su Xiao tentang fungsi fasilitas latihan ini, sementara Su Xiao malas mendengarkan, tetapi ia tidak menolak penjelasan Wang Qiang. Setelah mengamati tempat latihan seni bela diri, Su Xiao juga dengan santai melihat-lihat ruang kelas dan apartemen, sementara yang lainnya hanya melihat-lihat secara umum. Ia mengangguk puas kepada Wang Qiang dan berkata, "Siapkan semua fasilitas listrik lainnya, lalu siapkan semua sertifikat yang relevan, dan kalian bisa mulai merekrut siswa." Su Xiao cukup puas dengan sekolah hari ini. Lagi pula, ini juga merupakan sesuatu yang patut dirayakan untuk Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao tidak menyalahkan kemampuan Wang Qiang dalam menangani urusan. Ia bahkan berpikir bahwa membiarkan Wang Qiang melakukannya adalah bakat yang luar biasa. Namun, melihat wajah Wang Qiang yang bersemangat, Su Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menyebutkan beberapa soal dan membiarkan Wang Qiang menyelesaikannya, jadi tidak ada yang perlu diperhatikannya. Setelah mereka meninggalkan sekolah, Wang Qiang bertanya, "Bos, bagaimana caranya?" Untuk guru, Wang Qiang tidak tahu apakah ia perlu merekrut orang. Jika ia melakukannya, orang biasa tidak akan bisa merekrut. Tetapi jika ia tidak merekrut, akankah ada siswa yang kembali? Mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao sedikit terkejut, lalu berkata kepada Wang Qiang, "Orang memang harus direkrut, tetapi kita masih perlu mempertimbangkan aspek-aspek spesifik perekrutan. Selama periode ini, siswa yang lebih cocok harus memperhatikannya." Untuk sementara, Su Xiao tidak tahu berapa banyak guru yang perlu direkrutnya, dan bahkan berapa banyak siswa yang dimilikinya, ia tidak yakin, jadi hal-hal ini hanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Bahkan setelah mendengar kata-kata Su Xiao yang tidak bertanggung jawab, Wang Qiang mengangguk tanpa tujuan dan berkata kepada Su Xiao, "Aku sudah pergi untuk memahami guru dan siswa di kelas biasa." Meskipun Wang Qiang tahu bahwa ia bertanggung jawab atas semua ini, ia secara tidak sadar menjelaskannya kepada Su Xiao, agar Su Xiao dapat memahaminya. "Ya, kau bisa melakukannya." Su Xiao mengangguk santai, jelas tidak bermaksud mengambil hati masalah ini, terlebih lagi, bagi Su Xiao, kelas biasa awalnya untuk mencari sedikit kesenangan bagi para praktisi ini, bahkan jika itu tidak terbuka, itu tidak masalah. Tetapi untuk memberi saudara-saudara ini lebih banyak perkembangan, Su Xiao bersedia mengeluarkan lebih banyak hal yang berguna. "Baik, bos." Ketika Wang Qiang mendengar kata-kata Su Xiao, meskipun ia memiliki beberapa keraguan di hatinya, ia setuju tanpa ragu. Untuk situasi hari ini, Su Xiao juga tahu bahwa hal-hal ini membutuhkan Wang Qiang untuk sibuk. Untungnya, Wang Qiang secara bertahap terbiasa dengan hal-hal ini, dan tidak terlalu banyak keluhan dan kengganan. Ketika Su Xiao mendengar hal-hal ini, dia masih merasa sedikit tidak sabar. Secara alami, dia tidak ragu untuk menyerahkan semua hal kepada Wang Qiang. Wang Qiang juga menanggapi hal-hal ini dengan serius. Setelah melihat bahwa semuanya sudah siap, Su Xiao melepaskannya dengan lebih mudah. Dan Su Xiao juga berencana untuk pergi ke lembah Yaowang. Untuk menemukan orang yang tepat, Su Xiao secara alami perlu pergi. Selain itu, Yao Lao dan Ye Feng keduanya adalah tuannya. Su Xiao tidak bisa hanya memberikan sesuatu kepada satu orang. Setelah memutuskan untuk pergi ke lembah Yaowang, Su Xiao membawa Ye Qian dan Gou Sun ke lembah Yaowang keesokan harinya. Meskipun Gou Sun telah tinggal di lembah Yaowang selama 20 tahun, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang lembah Yaowang, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Su Xiao, yang tidak pernah hidup di masa depan. Yao Lao juga mengetahui situasi ini, jadi ia memanggil murid tertuanya, Bai Zhu, dan memintanya untuk bertemu Su Xiao. Maka, Su Xiao dan yang lainnya baru saja muncul di lembah Raja Pengobatan. Atraktilodes Macrocephala datang dan melihat mereka bertiga. Mereka tampak sangat bahagia, lalu berkata kepada Su Xiao, "Bos Su, tolong.
Tuan Bai, tolong. Su Xiao bersikap lebih sopan kepada Baizu. Baizu dibesarkan oleh Yao Lao sepanjang waktu, dan bakatnya dalam alkimia jauh melebihi orang biasa. Usianya baru 40 tahun ini, dan ia sudah menjadi ahli alkimia, sehingga ia memiliki posisi tinggi di lembah Yaowang. Tolong. Atraktilodes Macrocephala dan Yao Lao sama-sama berdedikasi pada alkimia, dan mereka tidak terlalu akrab dengan dunia. Pada saat ini, setelah menyapa Su Xiao dengan singkat, Atraktilodes Macrocephala menatap Gou Sun dan bertanya, "Adik seperguruan Gou, apakah kamu baik-baik saja di luar? Jika kamu tidak terbiasa, kamu bisa kembali." Atraktilodes Macrocephala tidak hanya mewarisi bakat dan kemampuan Yao Lao, tetapi juga memiliki sifat yang sama dengan Yao Lao. Ia juga senang dengan kejeniusan Gou Sun. Bahkan dibandingkan dengan Yao Lao, Atraktilodes Macrocephala sedikit lebih sederhana. Gou Sun selalu merasa kasihan jika harus pergi. Meskipun Gou Sun tidak terlalu peduli, dia tetap tahu siapa yang baik padanya. Kalau tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan pikirannya untuk mempelajari obat-obatan khusus untuk Su Xiao. Perlu diketahui bahwa pikiran Gou Sun pada dasarnya tertuju pada obat-obatan. Untuk obat-obatan orang biasa, dia pada dasarnya terlalu malas untuk mempelajarinya. "Kakak Bai, aku sangat baik di luar. Bos telah memberiku banyak sumber daya." Gou Sun juga menjawab pertanyaan tentang Atraktilodes Macrocephala dengan sangat serius. Melihat ekspresi Gou Sun, meskipun sedikit lelah, dia terlihat jauh lebih baik dan lebih bahagia daripada ketika dia berada di lembah Yaowang sebelumnya. Baizu juga tahu bahwa Gou Sun telah menemukan apa yang diinginkannya ketika dia berada di luar. Seketika, dia tidak lagi enggan, tetapi diam-diam menyesali beberapa kata di dalam hatinya. Ketika Gou Sun masih di sana, Baizu akan berdiskusi dengan Gou Sun dari waktu ke waktu. Gou Sun akan selalu memberinya banyak kejutan. Sekarang, setelah Gou Sun pergi, Baizu merasa sedikit kasihan. Gou Sun tidak bisa merasakan belas kasihan Atraktilodes Macrocephala. Bagaimanapun, ia sangat bahagia dengan kehidupannya di Su Xiao. Ia bebas mempelajari apa yang ingin ia pelajari. Terlebih lagi, ia memiliki sumber daya yang cukup dan tidak akan didiskriminasi. Di waktu luangnya, ia bahkan bisa mendapatkan sesuatu untuk menghasilkan sedikit hasil panen bagi dirinya sendiri. Menurut Gou Sun, ia sudah merasa puas. Setelah Baizu selesai, ia memperhatikan bahwa ia menyingkirkan Su Xiao dan berkata kepada Su Xiao, "Maaf, Bos Su, ayo kita pergi menemui guru." Guru mendapatkan Dan Fang tua 2 hari ini dan telah mempelajarinya terus-menerus. Jika tidak, guru harus keluar untuk menemuimu. Atraktilodes Macrocephala mengomel kepada Su Xiao, lalu Su Xiao kembali mempersilakan masuk. "Tuan Bai, Anda tidak perlu begitu sopan. Saya akan memanggil Anda Tuan Yao. Anda bisa memanggil saya kakak seperguruan langsung." Su Xiao tidak merasa tidak puas dengan praktik Atraktilodes Macrocephala. Lagi pula, Su Xiao terbiasa dengan orang-orang suci, seperti tabib tua Atraktilodes Macrocephala, dan bahkan sedikit menghargainya. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukannya. Ia selalu berpegang teguh pada niat awalnya. "Baiklah, panggil aku kakak Bai, kakak Su." Ketika Baizu mendengar kata-kata Su Xiao, ia tentu saja berkata bahwa sebagai kakak tertua lembah Yaowang, Baizu tidak pernah berpikir untuk memanggil adik orang lain, jadi ia pun mengatakannya. Namun, mendengar ini, Su Xiao tidak mau setuju, dan langsung berkata, "Kau seharusnya memanggilku kakak Su. Prestasiku lebih tinggi darimu, kakak Bai." Su Xiao menatap Baizu dengan senyum tipis dan berkata bahwa Baizu hanya memiliki kultivasi tingkat master, tetapi Su Xiao tidak mau mengakui bahwa ia adalah kakak. Ketika Baizu mendengar kata-kata Su Xiao, ia langsung tercengang. Jelas, ia tidak menyangka Su Xiao akan berkata seperti itu karena masalah ini. Ia bingung dan berkata, "Tapi aku murid tertua Sifu." Menurut Baizu, ia adalah murid pertama Yao Lao Shu, jadi ia adalah kakak seperguruan tertua. Apalagi yang mungkin. Namun, Su Xiao tidak berpikir demikian. Ia langsung berkata sambil tersenyum tipis, "Kualifikasiku lebih tinggi darimu, dan aku bukan murid lembah Yaowang." Berdasarkan logikanya sendiri, Su Xiao sangat yakin bahwa ia bukanlah orang di lembah Raja Pengobatan, jadi mustahil menyebut orang yang kualifikasinya lebih rendah darinya sebagai kakak seperguruan. Untuk masalah kultivasi, Atraktilodes tidak pernah terpikirkan. Jika bukan karena kultivasi yang berkaitan dengan ranah alkimia mereka, Atraktilodes bahkan tidak akan bertanggung jawab atas kultivasi. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan bisa berkultivasi suatu hari nanti. Menghadapi masalah ini, Atraktilodes Macrocephala langsung bingung bagaimana menyelesaikannya. "Aku bahkan tidak tahu harus memanggil Su Xiao apa." Bab 512. Su Xiao dengan wajah datar berkata kepada Atraktilodes, "Adik seperguruan Bai, tolong, kurasa Tuan harus menunggu lama."
Saat Atraktilodes Makrocephala tertegun, Su Xiao langsung berkata. Mendengar kata-kata Su Xiao, Atraktilodes Makrocephala tanpa sadar mengangguk dan berkata, lalu berjalan di depannya, ia masih tidak mengerti maksudnya, dan langsung merasa sedikit kesulitan. Menghadapi kesulitan seperti itu, Atraktilodes Makrocephala mengabaikan mereka begitu saja. Sesampainya di Yaolao, Baizu tidak menjelaskan dengan jelas, Tuan, Su, bos, Anda di sini. Atraktilodes Makrocephala awalnya ingin memanggil Su Xiao dengan sebutan Su, tetapi mengingat kejadian sebelumnya, ia tidak tahu bagaimana cara memanggilnya secara langsung, jadi ia terpaksa terus memanggilnya Kakak Su. Yao Lao tidak menyadari keraguan Atraktilodes Makrocephala. Sekalipun ia menyadarinya, ia tidak akan menganggapnya serius. Kemudian dia mendongak ke arah Su Xiao dan bertanya, Su, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Gou Sun dan Ye Qian, kalian berdua juga di sini. Ahli pengobatan tua itu melirik Su Xiao yang tersenyum di belakang mereka berdua, dengan ekspresi wajah yang selalu bertanya. Tuan, ada yang ingin ku minta tolong saat aku datang. Su Xiao bisa bersikap sopan dengan senyuman, jadi dia langsung menyampaikan permintaannya. Dan untuk orang seperti Yao Lao, Su Xiao juga tahu bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan dengan sopan. Kalau tidak, dalam 2 hari, Su Xiao mungkin tidak akan bisa menemukan siapapun. Oh, kalau kau meminta bantuanku, kau akan menemukanku. Yao Lao berkata dengan sedikit aneh. Melihat Su Xiao, dia merasa ada yang salah di mana-mana, seolah-olah dia tidak menyambut Su Xiao. Bahkan Baizu di satu sisi merasa sedikit aneh ketika melihat penampilan Yao Lao. Dia sangat senang ketika tahu Su Xiao dan yang lainnya akan datang. Su Xiao masih tahu reaksi Yao Lao, dan langsung berkata dengan senyum tipis, Tuan, kalau boleh, apa yang bisa kubantu? Su Xiao berkata kepada Yao Lao sambil tersenyum. Bagi Yao Lao, Su Xiao juga sangat menghormatinya. Kalau tidak, ia tidak akan berbicara kepadanya dengan wajah tersenyum seperti itu. Seriuslah. Melihat ekspresi Su Xiao, Yao Lao sangat senang, tetapi ia masih berpura-pura keras kepala dan memarahi Su Xiao. Bagaimana mungkin Su Xiao tidak melihat perubahan Yao Lao? Ia langsung berkata kepada Yao Lao sambil tersenyum, sepertinya guru tidak menginginkan hadiahku, tetapi sayang sekali buku klasik dan Yao ini hilang. Setelah Su Xiao selesai, ia mengeluarkan sebuah buku tebal dari tangannya dan menggelengkan kepalanya. Bagi kedua gurunya, Yao Lao dan Ye Feng, dan perasaan di antara Yao Lao, Su Xiao juga lebih mendalam. Mungkin karena Yao Lao memperlakukan perasaannya dengan lebih tulus, daripada hanya menghargai kepentingan dirinya sendiri. Setelah melihat Su Xiao memiliki bakat alkimia yang luar biasa, kecintaannya pada bakat pun meningkat. Meskipun Su Xiao tidak memilih untuk mempelajari alkimia sesuai permintaan Yao Lao, cinta Yao Lao kepada Su Xiao tetap tak pudar, tetapi Ye Feng memiliki perasaan terhadap Su Xiao. Namun, perasaan itu lebih bercampur dengan minat. Jika Su Xiao tidak menunjukkan kemampuan seperti itu, meskipun Su Xiao memiliki bakat yang tinggi, Ye Feng tidak akan memberinya dukungan seperti itu. Oleh karena itu, setelah memberikan kitab suci tahunan Hua lainnya kepada keluarga Ye, Su Xiao tentu saja tidak akan mengabaikan Yao Lao. Ia segera menemukan sebuah buku yang sangat disukai Yao Lao dari buku-bukunya sendiri, yaitu kitab suci pengobatan dan, yang berisi deskripsi dan formula pengobatan dan dari zaman kuno hingga saat ini, dan bahkan berisi beberapa teknik dan metode alkimia yang berbeda. Bahkan seorang biksu biasa pun dapat menjadi ahli alkimia setelah mendapatkan buku ini. Bayangkan betapa kayanya pengetahuan alkimia. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang kitab suci pil? Mendengar kata-kata Su Xiao, hati Yao Lao tergerak. Namun, ia belum pernah mendengar nama Su Xiao. Ia langsung menatap Su Xiao dengan ragu dan mengira Su Xiao sedang mengejek dirinya sendiri. Melihat reaksi Yao Lao, Su Xiao tertegun dan langsung teringat buku itu. Namun, sistem itu terintegrasi dengan sendirinya, dan dunia luar tidak menyadarinya. Ia segera menyerahkan buku itu kepada Yao Lao dengan wajah muram dan berkata, Guru, Anda bisa lihat bahwa nilai buku ini jelas lebih tinggi daripada Nanhua Daojing. Su Xiao segera menyerahkan buku itu kepada Yao Lao. Ngomong-ngomong, tentu saja, tidak ada yang bisa menandingi nilai kitab suci tahunan Hua dan nilai buku-buku pengobatan tradisional Tiongkok. Namun bagi Yao Lao, seorang maniak alkimia, nilai buku-buku pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar di luar imajinasi. Apa yang berharga? Itukah yang kumaksud? Dasar kepala kayu, demi sebuah sekte, bahkan mengirimkan kitab suci tahunan Hua. Apa kau tidak tahu nilainya? Bahkan dengan ribuan tahun sejarah keluarga Ye, hanya ada satu yang belum selesai, yang bisa dilindungi sebagai harta karun, dasar bodoh. Namun, yang mengejutkan Su Xiao, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Yao Lao tiba-tiba menunjukkan luapan amarah. Ia mengambil buku yang baru saja ia dapatkan dan memberikannya kepada Su Xiao.
Sebagai orang yang telah hidup selama ratusan tahun, Yao Lao tidak menyukai hal-hal duniawi ini dan hanya ingin berspesialisasi dalam alkimia, tetapi bukan berarti Yao Lao tidak menyukainya. Ia tahu nilainya. Dan ketika ia mendengar bahwa Su Xiao mengambil buku yang begitu berharga dan memberikannya kepada keluarga Ye secara cuma-cuma, Yao merasa bahwa Su Xiao adalah orang bodoh, idiot, orang paling bodoh di dunia. Menghadapi tamparan tiba-tiba Yao Lao, Su Xiao tiba-tiba membeku di tempat. Sekalipun merasakan tindakan Yao Lao, Su Xiao hanya berani menghindar, tetapi tidak berani melawan. Untuk mengetahui kultivasi Yao Lao, ia hanya memberinya sedikit aura saat berlatih alkimia. Aura itu sama sekali tidak mempan. Jika Su Xiao benar-benar melawan, Yao Lao tidak akan mampu menahannya. Namun, karena dipukuli Yao Lao dengan sia-sia, Su Xiao tidak bisa menahan rasa malunya, jadi ia segera memanggil Yao Lao. "Guru, jangan berkelahi. Jika Anda menginginkan kitab suci tahunan Hua, saya akan memberikannya. Saya hanya berpikir Anda seorang alkemis. Anda seharusnya lebih peduli dengan pil." Su tertawa untuk menghindari tindakan Yao Lao lagi, katanya kepada Yao Lao lagi. Awalnya, setelah memukul Su Xiao beberapa saat, amarah Yao Lao hampir meluap, tetapi Su Xiao mengatakan itu, Yao Lao langsung menjadi semakin marah, dan dengan cepat berteriak, "Hantu itu menginginkan buku-bukumu." Setelah itu, Yao Lao akan memukul Su Xiao lagi. Namun, Su Xiao, yang sudah berpengalaman, bagaimana mungkin ia tetap di tempat yang sama dan menunggu Yao Lao menghajarnya. Berbalik badan adalah sebuah lompatan, ia langsung melompat ke atap dan berkata kepada Yao Lao, "Tuan, lihatlah buku di tanganmu. Itu adalah resep rahasia berharga yang kutulis dengan tangan. Jangan lepaskan." Su Xiao menyadari bahwa bujukannya tidak hanya sia-sia, tetapi malah membuat Yao Lao semakin terpukul. Setelah itu, Su Xiao langsung memilih untuk mengalihkan perhatian Yao dan membiarkannya memperhatikan buku-bukunya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Yao langsung menoleh dan melihat buku-buku di tangannya, lalu bertanya dengan setengah yakin, apakah semua resep ada di sini. Nada suaranya juga penuh keraguan, jelas tidak menyangka Su Xiao akan memberikan satu pil untuk dirinya sendiri, dan Su Xiao tidak mungkin memiliki begitu banyak pil. Tentu saja, itu benar. "Tuan, lihatlah. Aku jamin ada banyak pil di dalamnya, dan banyak yang belum pernah kau lihat sebelumnya." Su Xiao melihat tatapan curiga Yao Lao, dan segera berkata kepadanya dengan cemas, tetapi dia tidak berani terlalu dekat dengan Yao Lao. Dia takut Yao Lao akan tiba-tiba marah, dan kemudian memukulinya dengan keras. Mendengar kata-kata Su Xiao, Yao Lao mempercayai kata-kata Su Xiao untuk 5 poin, tetapi dalam sekejap, dia hanya memiliki 3 poin. Namun, godaan dan fang, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, membuat Yao Lao langsung enggan melepaskan buku-buku di tangannya. Dia segera membuka buku-buku itu tanpa pertimbangan Su Xiao. "Aku akan lihat apa lagi yang harus kau lakukan." Mulut tua obat itu bergumam untuk mengatakan, tetapi aksinya juga tidak ada cara untuk menghentikan buku agar tidak terlihat. Ketika Yao Lao melihat halaman pertama, alisnya langsung berkerut, dan kerutan di seluruh wajahnya semakin banyak. Namun, ketika Busu berkata sesuatu, Yao Lao langsung membuka halaman kedua dan melanjutkan membaca. Dengan cara ini, tabib tua itu terus membolak-balik buku di tangannya. Melihat tindakan Yao Lao saat ini, Su Xiao langsung menghela napas lega. Sepertinya buku yang dikirimnya masih berfungsi. Kemudian, ia menepuk-nepuk pakaiannya dan berjalan turun dengan wajah tenang. Setelah Su Xiao turun, Ye Qian dan Bai Zhu, yang sedang menonton drama, datang menghampiri. Ye Qian melihat keadaan Su Xiao dan mendapati Su Xiao sedikit malu. Setelah tidak ada masalah lain, ia merasa lega. Namun, Bai Zhu, setelah melihat tindakan Yao Lao saat ini, tampak sedikit bersemangat untuk mencoba. Namun, buku itu ada di tangan tuannya, dan Bai Zhu sedang tidak enak badan. Ia langsung maju untuk mengambilnya, dan langsung bertanya kepada Su Xiaowen, "Bos Su, apakah buku itu penuh dengan pil?" Mendengar pertanyaan tentang Atractylodes macrocephala, Su Xiao langsung menoleh ke masa lalu, dan langsung teringat bahwa Atractylodes macrocephala telah menipunya. Ia berkata bahwa dokter tua itu sedang melakukan penelitian, dan ternyata tidak demikian. Ia langsung menyadari bahwa Atractylodes macrocephala tidak terlalu enak dipandang. Selain menyaksikan kegembiraan di hadapan Atractylodes macrocephala, Su Xiao langsung berkata dengan nada dingin. "Adik seperguruan Bai, bukankah kau bilang bahwa guru sedang mempelajari dan Fang kuno? Mengapa kau begitu bersemangat sekarang?" Bab 513. Untuk masalahnya sendiri, Su Xiao juga masuk akal. Dengan dedikasi Yao Lao, dia selalu lupa makan dan tidur ketika belajar sesuatu. Terlebih lagi, dia menghabiskan lebih dari setengah energinya, dan bahkan prestasinya tidak dapat menebusnya. Kalau tidak, dengan prestasi Yao Lao, bagaimana mungkin dia begitu tua?
Artinya, Yao Lao terlalu berhati-hati. Itu karena masa lalu. Dan yang terpenting adalah Yao Lao tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya ketika dia belajar. Bahkan jika ada kehidupan manusia, itu sama saja. Atas kata-kata Su Xiao, ekspresi Bai Zu sedikit kaku untuk sesaat. Dia berkata kepada Su sambil tersenyum, bukankah ini yang dikatakan guru kepadamu? Kakak seperguruan Su, katakan saja padaku apa isi buku itu. Kegilaan Bai Zu pada alkimia tidak perlu diobati, bahkan karena usia dan pengalamannya. Bai Zu sekarang berkonsentrasi pada alkimia. Ia tidak ingin diberi obat, dan ia akan mempelajari keberadaan obat dari waktu ke waktu. Karena itu, pengejaran Dan Fang lebih panas daripada siapapun. Bahkan untuk mengetahui hilangnya secara spesifik, Bai Zu dapat memanggil kakak seperguruan Su Xiao secara langsung. Melihat ekspresi Atraktilodes makrocephala, Su Xiao langsung terpikir ketika mendengar namanya, dan langsung berkata, tentu saja, itu yang khusus kusiapkan untuk guru. Itu dapat berisi ribuan jenis Dan Fang, dan bahkan beberapa jenis teknik alkimia. Apakah Anda ingin melihatnya? Su tersenyum dengan sedikit godaan, berkata kepada Bai Zu. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, mata Atraktilodes makrocephala berbinar, dan bahkan memiliki dorongan untuk mengambil buku dari Yao Lao. Namun, menghormati guru dan menghargai pendidikan masih ada di benak Bai Zu, dan ia tidak berani melakukan apapun kepada Yao Lao saat itu juga. Ia pun menatap Su Xiao dan bertanya, Kakak Su, apakah kau punya buku? Kau tahu aku memanggilmu kakak seperguruan. Maukah kau memberiku hadiah? Kegilaan Bai Zu akan wajah sungguh di luar imajinasi siapapun. Bahkan bisa jadi demi Dan Fang. Tidak ada yang dibutuhkan. Namun, mendengar kata-kata Atraktilodes makrocephala, Su menyeringai dan berkata, tidak, itu hanya milik guru, atau adik seperguruan, kau bisa pergi dan melihatnya bersama guru. Melihat reaksi Atraktilodes makrocephala, Su Xiao langsung melontarkan ide untuk menggodanya. Namun, setelah Su Xiao selesai berbicara, Atraktilodes makrocephala hanya ragu sejenak, lalu langsung menghampiri Yao Lao dan berkata, Guru, aku akan melihatnya. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Yao Lao, ia berdiri di belakang Yao Lao dan melihat buku-buku itu. Semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Su Xiao juga merasa tak bisa berkata-kata tentang perilaku Bai Zu, tetapi ia juga tahu bahwa kegilaan Bai Zu pada alkimia adalah hal yang wajar. Jika tidak, ia tidak akan mencapai prestasi luar biasa seperti itu dalam waktu kurang dari 50 tahun. Perlu diketahui bahwa alkimia Yao Lao hanya berada di tingkat master. Bahkan di lembah Yao Wang, alkimia Atraktilodes makrocephala dapat menduduki peringkat 5 besar. Tepat setelah Su Xiao menghela napas dan memberi isyarat kepada Ye Qian untuk duduk di dalam, seorang pelayan membawakan teh untuk mereka. Su Xiao dan istrinya telah duduk di sana selama 2 jam. Setelah Yao membaca buku itu untuk kedua kalinya, Su Xiao, yang selalu memperhatikan situasi Yao, segera melangkah maju dan berkata, Guru, bagaimana pendapatmu tentang hadiahku? Su Xiao ingat, tepat sebelumnya, Yao Lao hanya karena dia memberikan kitab suci Tao Nan Hua kepada keluarga Ye, langsung memukuli dirinya sendiri, dan langsung ingin mencari tempat untuk keluar. Namun, mendengar kata-kata Su Xiao, Yao Lao langsung memelototi Su Xiao dan berkata, kau punya harta karun seperti itu. Kenapa kau tidak memberikannya padaku sebelumnya? Apa kau berencana untuk menyempurnakannya sendiri? Apa kau tidak akan berhenti belajar alkimia? Berapa tingkat alkimiamu? Katakan padaku, jika tidak ada masalah, tinggallah di lembah Yao Wang dan belajarlah selama beberapa hari. Fondasimu terlalu lemah. Melihat Yao Lao ingin terus berbicara, Su Xiao segera berkata kepada Yao Lao, Guru, aku baru saja mendapatkan buku ini. Aku di sini untuk memberikannya padamu. Lihat, apakah hadiah ini cukup? Su Xiao tidak ingin Yao Lao terus membicarakan dirinya sendiri. Dan sekarang dia juga mengetahui bahwa Yao Lao belum menyerah belajar alkimia. Dia langsung merasa sedikit khawatir. Bukan karena bakat Su Xiao dalam alkimia tidak bagus. Dengan adanya sistem ini, Su Xiao tidak memiliki bakat. Hanya saja Su Xiao tidak terlalu tertarik pada alkimia setelah dia membutuhkan ahli pengobatan. Awalnya, dia tidak ingin melanjutkan belajar alkimia. Lagi pula, dengan alkemis tingkat master pengobatan, apakah Su Xiao masih perlu belajar alkimia? Lagi pula, Su Xiao tidak membutuhkan pil untuk latihannya. Karena itu, minat Su Xiao pada alkimia pun semakin berkurang. Setelah Su Xiao mengatakan ini, Yao Lao langsung tenang, menatap Su Xiao dengan tatapan tak berdaya dan kasihan, lalu bergumam dengan sedikit ketidakpuasan, bakat yang sia-sia. Setelah itu, ia dengan hati-hati meletakkan buku itu di tangannya. Kemudian, ia menatap Su Xiao dan bertanya, Ayo, lembah Yao Wang kami akan mendukung penuh keinginan kami. Yao Lao tentu saja tidak menyangka Su Xiao datang kepadanya dengan buku berharga seperti itu hanya untuk hal-hal sederhana, jadi ia langsung berpikir bahwa Su Xiao sedang mengalami masalah dan ingin mencari Yao Wang untuk membantunya. Terlebih lagi,
dengan buku Su Xiao ini, bahkan Yao Wang yang netral pun pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Su Xiao. Namun, kali ini Su Xiao datang ke sini, sungguh hal yang kecil. Lagi pula, entah itu Nanhua Daojing atau pengobatan tradisional Tiongkok klasik, Su Xiao berencana untuk mengajar di perguruan tingginya sendiri, dan tidak ada buku-buku seperti itu di organisasi seperti keluarga Ye dan Yao Wang, jadi Su Xiao tidak bisa menjelaskan apapun, jadi ia hanya memberikan buku-buku ini kepada mereka dan membantu dirinya sendiri dengan menggali informasi orang-orang. Segera, Su Xiao berkata kepada Yao Lao, "Guru, ada sesuatu yang mengganggu Anda saat saya datang ke sini kali ini." Su Xiao cukup sopan kepada tabib tua itu, lalu berniat untuk mulai menjelaskan kebutuhannya sendiri, tetapi tidak ingin melihat tabib tua dan Atraktilodes Macrocephala. Mereka menatap Su Xiao dengan wajah serius dan bermartabat, membuat Su Xiao segera melanjutkan. Setelah Su Xiao mengatakan ini, Yao Lao langsung teringat tindakan Su Xiao untuk memberikan kitab suci Tao Nan Hua kepada keluarga Ye, dan kemudian ia berpikir bahwa Su Xiao dalam kesulitan besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia membutuhkan bantuan keluarga Ye dan lembah Yao Wang secara bersamaan? Terlebih lagi, Su Xiao memiliki banyak kekuatan dan kartu, jadi ia melihat warna dewa Su Xiao semakin berat. Melihat tatapan Yao Lao yang berat, Su Xiao tidak tahu bagaimana berbicara. Dan Yao Lao, melihat tatapan Su Xiao, berpikir bahwa Su Xiao malu untuk membuka mulutnya, dan segera berkata kepada Su Xiao, "Ayolah, apapun yang terjadi, kami di lembah Yao Wang akan berjanji padamu, bahkan jika kami menggunakan seluruh kekuatan lembah." Wajah tua Yao Lao muram, dan Su tersenyum. Orang lain mungkin tidak tahu betapa berharganya buku-buku klasik pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan Su Xiao, yang mengambil buku ini, mungkin tidak memahami nilai terbesarnya. Namun, Yao Lao tahu betul arti buku ini. Sekalipun kekuatan lembah Yao Wang berkurang 30% kali ini, sangat sepadan untuk ditukar dengan buku-buku semacam itu. Karena selama ada buku ini, lembah Yao Wang dapat membudidayakan 5 alkemis tingkat Master Agung. Bahkan ia kemungkinan besar akan menjadi alkemis tingkat Master Agung, atau bahkan mencapai alkemis tingkat dewa. Dari sini, dapat dilihat bahwa nilai buku ini sangat besar. Bahkan jika kita menggunakan kitab-kitab kuno untuk menyebut buku ini, menurut Yao Lao, itu adalah penghujatan. Buku ini dapat menjadi kitab suci para alkemis. Oleh karena itu, sekeras apapun syarat yang diajukan oleh Su Xiao, Yao Lao tidak akan menolak setengah poin. Su Xiao menatap raut wajah Yao Lao yang semakin serius, dan berpikir jika ia tidak berbicara, Yao Lao mungkin akan memikirkan hal lain, lalu ia menghela napas dalam diam. Mengapa para alkemis ini begitu banyak berpikir? "Guru, ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin mencari kalian berdua yang bisa mengolah obat. Tidak perlu terlalu tinggi. Yang tingkat menengah pun tidak masalah. Aku akan mencari apoteker untuk menjadi guru." Su Xiao cepat-cepat mengucapkan permintaannya, lalu melihat reaksi Yao Lao, menunggunya berjanji pada dirinya sendiri. Mengingat karakter Yao Lao, ia tidak akan menolak permintaan seperti itu. Namun Yao Lao benar-benar tercengang di tempat. Tak disangka, Su Xiao tiba-tiba mengajukan permintaan sesederhana itu, dan langsung bertanya dengan nada tak percaya, "Tidak. Tidak, hanya itu." Melihat raut wajah Yao Lao yang tak percaya, Su Xiao langsung berkata tanpa daya, "Guru, aku berencana untuk membuka buku ini di akademi. Lalu kupikir, seharusnya kau tidak memilikinya, jadi aku mengirimkannya padamu. Buku ini sungguh tidak ada artinya." Su Xiao harus segera memberikan penjelasan lengkap kepada Yao Lao tentang masalah ini. Jika tidak, dengan otak Yao Lao yang seperti itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao dan melihat ketulusan Su Xiao, Yao Lao pun mempercayai kata-kata Su Xiao. Tentu saja, ia tak ragu dan setuju. Ia bahkan memberikan Su Xiao orang yang paling puas, yaitu orang yang membuat obat tersebut. Yao Lao langsung memberikan Su Xiao kepada 4 orang senior. Dan mereka semua jujur dan patuh, dan mereka terbiasa melakukan hal-hal seperti ini. Untuk ceramahnya, Yao mengirimkan Atraktilodes Macrocephala. Bab 514. Setelah mengatur semua orang yang dibutuhkan Su Xiao, Yao Lao berkata kepada Baizu, "Baizu, pergi dan persiapkan dulu." Artinya, aku ingin membuka Atraktilodes Macrocephala dulu, dan aku ingin bicara 4 mata dengan Su Xiao. Namun, setelah mendengar ini, Atraktilodes Macrocephala mengangguk tanpa ragu, lalu menatapnya dan berkata, "Tuan, bolehkah aku mempelajari pil-pil itu dulu?" Atraktilodes Macrocephala menatap Yao Lao dengan wajah berapi-api. Atas keputusan Yao Lao, Atraktilodes Macrocephala tidak ragu. Bahkan selama Yao Lao berkata, Atraktilodes Macrocephala tidak akan keberatan. Selama bisa memberinya lingkungan penelitian terbaik untuk memurnikan pil, Atraktilodes Macrocephala tidak peduli dengan hal lain. Mendengar permintaan Atraktilodes Macrocephala, Yao Lao langsung ragu dan ingin memberikan Atraktilodes Macrocephala, tetapi ia enggan memberikan buku kepadanya, jadi ia berada dalam dilema.
Terlebih lagi, obsesi Yao Lao terhadap alkimia tak kalah hebatnya dengan Atraktilodes Macrocephala. Meskipun ia tahu Atraktilodes Macrocephala akan melindungi buku ini, Yao Lao tetap rela memberikannya. Yao Lao akhirnya berjuang setengah mati, namun ia tak menyerah, menyerahkan buku dan Parmacopoeia kepada Baizu, dan dengan agak gelisah menjelaskan, hati-hati, jangan sampai rusak. Setelah itu, ia menatap Baizu lekat-lekat dan meletakkan buku itu di tangannya. Matanya enggan untuk mengambilnya kembali. Gerakan Atraktilodes Macrocephala juga sangat lembut, ia meletakkan buku itu dengan hati-hati di tangannya. Tabib tua itu berkata dengan percaya diri, Tuan, Anda dapat yakin, bahkan jika saya kalah, saya tidak akan kehilangan buku ini. Setelah mengatakan itu, Atraktilodes Macrocephala tak sabar untuk pergi, terlepas dari tatapan tajam tabib tua di belakangnya. Setelah Atraktilodes Macrocephala pergi, Su Xiao juga memberi isyarat kepada Ye Qian untuk keluar dan menunggu. Melihat postur Yao Lao, pasti ada yang perlu dijelaskan. Su Xiao tentu saja tidak ingin Ye Qian tinggal di sini. Ye Qian mengangguk pada Su Xiao dan pergi bersama Baizu. Setelah keduanya pergi, di dalam ruangan, hanya Su Xiao dan dua orang lainnya yang tersisa. Guru, jika ada sesuatu, beritahu aku. Su Xiao menatap Yao Lao dengan wajah tenang. Bagi Yao Lao, Su Xiao merasa tenang. Melihat penampilannya yang serius, apa yang ingin dikatakannya bukanlah hal yang sederhana. Ia langsung ingin tahu apa yang Yao Lao bicarakan. Setelah merenung sejenak, Yao Lao menatap Su Xiao sambil tersenyum dan bertanya, perguruan tinggi mana di antara kalian yang sebagian besar praktisi? Setelah selesai, Yao Lao menatap Su Xiao dengan saksama, ingin melihat apakah kata-kata Su Xiao benar. Su Xiao tidak ragu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya Tuan, ada masalah apa? Su Xiao tidak tahu mengapa Yao Lao tiba-tiba menanyakan hal ini. Sebelum Ming Ming, Su Xiao sudah berbicara dengan Yao Lao, tetapi Yao Lao tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengar janji Su Xiao, raut wajah Yao Lao menjadi sedikit rumit. Ia menghela napas pelan dan bertanya kepada Su Xiao, terlebih lagi, apakah kamu ingin mengajarkan kitab suci Nanhua Dao Jing dan Danfang? Dengan kata lain, kedua buku itu harus diterbitkan untuk semua praktisi. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Yao Lao, ia langsung memahami kekhawatiran Yao Lao dan berkata kepadanya, Guru, jangan khawatir. Saya hanya akan mengajarkan kita bahasa Mandarin, bukan yang lain. Su Xiao berpikir bahwa Yao Lao khawatir kitab suci ini akan beredar di luar negeri, dan segera meyakinkan Yao Lao. Namun, mendengar kata-kata Su Xiao, raut wajah Yao Lao masih sedikit khawatir, lalu ia berkata kepada Su Xiao, aku percaya pada kemampuanmu. Orang-orang itu, meskipun mereka mencuri, tidak akan bisa mencuri banyak. Tapi pernahkah kau pikirkan bagaimana kekuatan lain di Tiongkok akan memperlakukanmu dengan tangan kosong? Bahkan keluarga Ye mungkin tidak sepenuhnya mendukungmu. Mendengar kata-kata Yao Lao, Su Xiao langsung mengerti kekhawatiran Yao Lao. Ia langsung berkata dengan sedikit arogan, buku klasik ini milikku. Tak seorang pun bisa mengatur siapa yang ingin kuajarkan. Untuk masalah seperti ini, Su Xiao tak pernah berpikir bahwa bahkan jika keluarga Ye ingin menghentikannya, itu tergantung pada apakah mereka punya muka dan kekuatan seperti itu. Melihat raut wajah Su Xiao, Yao Lao tahu Su Xiao tidak peduli. Ia langsung menggelengkan kepalanya dengan sedikit khawatir dan berkata, lupakan saja, kau harus bersikap baik, asalkan kau tidak mempermalukan diri sendiri di depan orang-orang itu. Lagi pula, jika mereka semua melawanmu, universitasmu tidak akan dibuka. Yao juga ingin Su Xiao belajar untuk bersikap sedikit lebih tegas, tetapi melihat raut wajah Su Xiao, Yao hanya mengingatkannya sedikit, dan ia tidak berkata apa-apa lagi. Lupakan saja. Aku akan menunjukkan ini padamu daripada membicarakan hal-hal buruk ini. Dokter tua itu dengan santai mengingatkan Su Xiao dua kali, melihat Su Xiao akan mendengar kata-kata itu di dalam hatinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera mengatakan hal lain kepada Su Xiao. Kemudian, Yao mengeluarkan sebuah pos di sebelahnya, menyerahkannya kepada Su Xiao, dan memberi isyarat agar dia melihatnya. Apa ini? Su Xiao membuka barang-barang yang diserahkan Yao Lao dengan wajah bingung, dan bertanya dengan ragu. Mengenai pengingat yang diberikan Yao Lao, Su Xiao meletakkannya tepat di belakang kepalanya, dan ia tidak berencana untuk melakukan persiapan terlalu banyak. Bagaimanapun, para prajurit datang untuk menghalangi jalan, dan air pun datang menutupi tanah. Lihat saja, kata Yao Lao kepada Su Xiao dengan sedikit kesedihan. Ia memberi isyarat kepada Su Xiao untuk melihat barang-barang di dalam kotak pos terlebih dahulu. Melihat ekspresi Yao Lao, Su Xiao segera membuka kotak pos dan melihatnya dengan saksama. Semakin ia melihat, semakin bersemangat ia. Menatap Yao Lao, ia bertanya, apakah cerita di kotak pos ini benar? Su Xiao tidak menyangka ia seberuntung itu. Ia langsung bertanya dengan kata-kata yang tak terbayangkan. Alam itu nyata. Aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang kau pikirkan.
Maukah kau melihatnya? Melihat wajah Su Xiao yang bersemangat, Yao Lao langsung merasakan beberapa garis hitam, tetapi ia tidak banyak bicara, jadi ia hanya memberi isyarat kepada Su Xiao untuk memberitahu kami apa yang dipikirkannya. Aku akan melihat hal yang begitu indah. Ini adalah tempat rahasia. Su Xiao berkata dengan sedikit berseru. Konon, terakhir kali naskah rahasia itu dibuka adalah 100 tahun yang lalu. Saat itu, Su Xiao belum lahir, dan setelah 100 tahun panen, tempat rahasia sebelumnya telah dipanen bersih, sehingga Su Xiao hanya bisa mendengarkan gaya para pendahulu itu. Perlu diketahui bahwa kitab suci tahunan Hua milik keluarga Ye ditemukan di tempat rahasia ribuan tahun yang lalu. Itu juga karena kitab suci Tao itu telah mempertahankan kecemerlangan keluarga Ye selama ribuan tahun. Bisa dibayangkan betapa menariknya membuka tempat rahasia itu. Namun, tatapan Yao Lao saat ini membuat Su Xiao merasa bahwa ia seharusnya punya ide lain. Ia langsung bertanya, Guru, tidakkah Anda ingin pergi? Adapun pembukaan tempat rahasia itu, seharusnya menjadi karnaval para praktisi global. Lagi pula, tempat rahasia itu masih dibuka di Samudra Pasifik, yang tidak jauh dari Tiongkok. Su Xiao tidak punya alasan untuk pergi. Melihat ekspresi Su Xiao saat ini, Yao Lao menghela napas sejenak dan berkata kepada Su Xiao, tidak, aku tidak berencana untuk pergi. Terlebih lagi, kekhawatiran terbesarku adalah setelah alam rahasia itu dibuka, itu akan menjadi bencana bagi dunia kultivasi. Terakhir kali aku membuka alam rahasia itu, aku hanya berkultivasi sebentar, dan aku tidak punya kesempatan untuk masuk. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa ada 100 orang di lembah Yaowang, tetapi hanya kurang dari 10 orang yang kembali, dan kebanyakan dari mereka meninggal dalam 100 tahun. Karena Yao Lao memilih untuk meninggalkan Su Xiao, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Su Xiao. Lagi pula, saat dia melihat akibat dari pembukaan rahasia itu, Yao Lao merasa sangat tidak nyaman dengan pembukaan rahasia itu. Namun, Yao Lao juga tahu temperamen Su Xiao. Mustahil bagi Su Xiao untuk tidak berpartisipasi dalam hal-hal seperti membuka tempat rahasia. Su Xiao bukanlah orang yang akan mundur. Sekalipun mendengar kata-kata Yao Lao, ia tahu bahayanya tempat rahasia itu. Namun, kata-kata Yao Lao justru akan membuat Su Xiao lebih waspada, dan tidak akan menjadikan hal ini sebagai alasan untuk mundur. Terlebih lagi, dengan kemampuan Su Xiao, bahkan jika ia tiba di tempat rahasia, ia tidak perlu takut pada siapapun. Tuan, jangan khawatir. Saya punya rasa kesopanan, tetapi apakah lembah Yaowang tidak boleh pergi kali ini? Su Xiao juga tahu bahwa Yao Lao mengkhawatirkan dirinya sendiri, lalu ia bertanya kepada Yao Lao, bagaimanapun juga, Yaowang Gu adalah kekuatan yang terkenal di Tiongkok, bahkan di dunia. Jika Yao Lao tidak pergi kali ini, apakah orang-orang itu akan bersedia? Bagi Su Xiao, Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, seseorang akan pergi ke lembah Yaowang, tetapi dia tidak akan menjadi seorang alkemis. Yao Lao selalu berencana mengirim para prajurit yang merupakan pengikut lembah Yaowang ke masa lalu. Lagi pula, karena mereka mendapat dukungan dari lembah Yaowang, mereka tentu perlu berkontribusi untuk lembah Yaowang. Terlebih lagi, pikiran para ahli bela diri itu juga sedikit gelisah. Yao Lao juga ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, Su Xiao mengangguk kecil, jelas mengetahui keputusan Yao Lao. Kemudian keduanya melanjutkan diskusi, sehingga Yao Lao juga mengetahui rencana Su Xiao. Dan setelah mengetahui rencana Su Xiao, Yao Lao merasa lebih lega. Ia bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirim beberapa orang dari lembah Yaowang ke Akademi Su Xiao. Menghadapi hasil seperti itu, Su Xiao tentu saja tidak akan menolak. Bahkan dengan dukungan lembah Yaowang, kinerja Su Xiao akan jauh lebih baik. Setelah berdiskusi dengan Yao Lao, Su Xiao meninggalkan ruangan. Yao Lao pergi mencari Baizu dan berencana untuk mengambil kembali buku-buku klasik Danfang. Ketika Su Xiao keluar, ia melihat Ye Qian dan Chen Li sedang mengobrol dengan gembira, yang membuat Su Xiao sedikit terkejut. Bos Su. Chen Li melihat Su Xiao dan langsung memanggil. Bab 515. Paman Chen, lama tak bertemu. Su tersenyum dan menatap Chen Li. Chen Li sedikit bingung. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Li di sini. Ye Qian juga mengatakan bahwa ia tidak tahu mengapa Chen Li ada di sini. Setelah Su Xiao dan Chen Li bertukar salam, Chen Li langsung berkata kepada Su Xiao, Bos Su, bolehkah saya pergi menemui Anda sekarang? Setelah Chen Li selesai berbicara, ia menatap Su Xiao dengan sangat tenang, yang membuat Su Xiao sedikit tertegun. Kenapa? Su Xiao bertanya dengan bingung. Dengan prestasi dan kekuatan Chen Li, bahkan di lembah Yaowang, ia adalah yang terbaik, dan Yao Lao tampaknya tidak memperlakukan orang dengan buruk. Selama Chen Lian berperilaku baik, Yao Lao tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Melihat tatapan bingung Su Xiao,
Chen Li tak kuasa menahan senyum pahit dan berkata tanpa daya, saya hanya ingin mencari tempat untuk berlatih dengan tenang. Lembah Yaowang bisa menyediakan sumber daya yang cukup untukku, dan aku tidak terlalu lelah, jadi aku tidak berencana untuk pergi. Tapi ketika aku kembali kali ini, aku mendapati ada yang tidak beres dengan suasana di lembah Yaowang. Chen Li menatap wajah Su Xiao tanpa ekspresi sedikit pun, dan langsung melanjutkan perkataannya. Lembah Raja Obat terbagi menjadi dua bagian, alkemis dan pendekar pada dasarnya berada di bawah alkemis, dan lembah Raja Obat telah diwariskan dengan cara ini selama ribuan tahun. Petik 2. Tapi sekarang orang-orang seni bela diri itu tidak tahu apa yang salah dengan kepala mereka. Mereka ingin menantang status alkemis dan menganggap alkemis sebagai pengikut mereka. Petik 2. Jadi, sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di lembah Yaowang sekarang, dan kekuatanku tidak rendah. Bahkan jika aku ingin berlatih dengan tenang, itu mustahil. Jadi ku dengar Bos Su mengelola sebuah perguruan tinggi. Jika aku bisa bekerja untukmu, berikan saja aku beberapa sumber daya. Petik 2. Chen Li tidak menyembunyikan apapun, jadi dia langsung menceritakan masalah lembah Yaowang. Lagi pula, Chen Li juga tahu hubungan antara Su Xiao dan Yao Lao. Sepertinya dia sudah tahu tentang lembah Yaowang. Su Xiao tahu ada sesuatu yang terjadi di lembah Yaowang, tetapi dia tidak menyangka suasana di antara kedua belah pihak menjadi begitu tegang, bahkan Chen Li memilih untuk pergi. Tiba-tiba, Su Xiao merenung sejenak dan bertanya kepada Chen Li, tempat rahasia itu akan segera dibuka. Apakah kamu ingin pergi? Meskipun Su Xiao tahu bahwa Chen Li adalah orang yang berdedikasi pada kultivasi, itu tergantung pada apakah Chen Li layak mendapatkan perhatian Su Xiao. Chen Li juga tahu maksud Su Xiao, dan langsung bertanya kepada Su Xiao, apakah kamu memberiku cukup sumber daya untuk kultivasiku? Setelah Chen Li selesai, melihat tatapan bingung Su Xiao, dia segera menjelaskan dan berkata, kalau sumber dayanya cukup, aku tidak akan keluar. Kalau tidak cukup, aku harus pergi sendiri. Chen Li hanyalah seorang pria yang berdedikasi pada kultivasi. Selama ia memenuhi persyaratan paling mendasar, Chen Li bahkan bisa tinggal di tempat yang sama sepanjang waktu. Karena itulah ia akan mengajukan pernyataan seperti itu. Mendengar penjelasan Chen Li, Su tersenyum, mengangguk, dan berkata, tentu saja, tapi kuharap kau bisa membantuku mengurus Qingbang setelah aku pergi. Ini juga rencana Su Xiao untuk Chen Li. Jika Chen Li bisa bergabung, Su Xiao bisa meninggalkan Qingbang dengan tenang. Kalau tidak, Su Xiao akan khawatir apakah ada yang akan datang dan melakukan sesuatu pada Qingbang setelah ia pergi. Ye Qian dan Su Xiao akan membawa mereka pergi. Gampang. Kalau begitu aku akan tinggal di Qingbang. Mendengar kata-kata Su Xiao, Chen Li langsung berkata sambil tersenyum bahwa setelah ia menyelesaikan urusannya sendiri, Chen Li tidak akan khawatir lagi. Chen Li langsung berkata kepada Su Xiao, Bos, aku harus pergi dan berbicara dengan Yao Lao. Kalau tidak, jika aku pergi seperti ini, aku tidak akan memberikan muka pada Yao Lao. Karena Chen Li telah memilih untuk mengikuti Su Xiao, tentu saja ia akan mengutamakan ide Su Xiao. Namun, Chen Li juga sangat berterima kasih kepada Yao Lao. Lagi pula, Yao Lao juga seorang guru yang sangat murah hati. Silakan bicara dengan Tuan Yao. Su Xiao tentu saja tidak menolak permintaan Chen Li, tetapi justru sangat mendukungnya. Lagi pula, Chen Li juga seorang dokter. Melihat sikap hormat Chen Li, Su Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, kau masih seperti dulu, tidak perlu banyak berubah. Kalau ada apa-apa, aku akan mencarimu. Kalau tidak, kau bisa berlatih dengan tenang. Su Xiao tahu bahwa Chen Li adalah seorang yang terobsesi dengan pengembangan diri, dan langsung berkata kepada Chen Li. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Chen Li menatap Su Xiao dengan tatapan yang lebih tulus. Setelah Chen Li pergi, Ye Qian menatap Su dengan ragu dan bertanya, Bos. Menanggapi keraguan Ye Qian, Su Xiao hanya tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Jangan khawatir, ini hanya bisa memberimu sedikit ruang bernapas. Lagi pula, jumlah orang kuat di Qingbang terlalu sedikit. Kalau tidak ada yang tahu kapan Qingbang akan memiliki orang kuat di Qingbang. Dan ketika dunia rahasia terbuka, aku akan pergi bersamamu. Setelah Su Xiao selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Ye Qian juga sangat berpengetahuan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Qian umumnya tidak mempertanyakan keputusan Su Xiao. Dan ini juga merupakan hal yang baik untuk Su Xiao, dan alasan mengapa Su Xiao memilih untuk menerima Chen Li juga dipertimbangkan. Su Xiao sudah tahu tentang karakter Chen Li ketika dia bertemu dengannya sebelumnya. Terlebih lagi, bagi Su Xiao, Chen Li lebih dapat dipercaya. Terlepas dari beberapa ketidakfleksibelannya, Su Xiao sangat puas dengan aspek-aspek lain dari Chen Li. Terlebih lagi, jika Chen Li tetap tinggal, Chen Li akan dapat kembali untuk mendukung ketika terjadi masalah di lembah Yaowang. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin melihat apapun terjadi di lembah Yaowang. Setelah Chen Li masuk,
ia keluar sebentar dan memberikan penjelasan singkat kepada Su Xiao. Kemudian, seperti Ye Qian, ia mengikuti Su Xiao dengan jujur. Setelah urusan Chen Li selesai, Su Xiao tinggal di lembah Yaowang selama sehari, lalu kembali ke Qingbang. Saat ini, Wang Qiang telah mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan sekolah. Bahkan para guru dan Wang Qiang telah menghubungi beberapa dari mereka. Mereka hanya perlu menunggu sekolah dibuka, dan setelah para siswa masuk, masalah ini dapat diselesaikan. Mengenai para siswa, Wang Qiang juga datang kepada Su Xiao dengan sedikit malu. "Bos, saya khawatir siswa biasa itu sulit direkrut. Popularitas sekolah kita terlalu rendah." Wang Qiang merasa sedikit tertekan ketika melihat tidak ada siswa yang memilih sekolah mereka. Ia langsung berkata kepada Su Xiao bahwa ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Su Xiao. Namun, ketika mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao hanya tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Berapa banyak guru yang harus kau cari?" Bagi Su Xiao, selama ada cukup guru, sedangkan untuk murid, itu soal lain. Karena itu, ketika mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao tidak merasa khawatir. Dan Wang Qiang, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, langsung merasa lega dan berkata kepada Su Xiao, "Bos, Anda bisa tenang saja, tapi apa yang Anda inginkan dari guru-guru biasa ini? Apakah masih membantu untuk berlatih?" Wang Qiang menatap Su Xiao dengan ragu. Ia tidak bermaksud bertanya, tetapi melihat suasana hati Su Xiao saat ini, ia langsung bertanya. Lagi pula, situasi Qingbang saat ini adalah mereka sudah 8 praktisi. Bahkan orang-orang biasa itu sebagian besar berada di bawah. Karena itu, Wang Qiang tidak dapat memahami ide Su Xiao. Lagi pula, bahkan ia belajar banyak ilmu bela diri dan seni bela diri di bawah tekanan Su Xiao. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, pada kenyataannya, prestasi Wang Qiang tidak rendah. Atas pertanyaan Wang Qiang, Su Xiao hanya tersenyum kecil dan bertanya kepada Wang Qiang, berapa banyak praktisi yang ada sekarang, dan berapa banyak orang biasa yang ada. Su Xiao menatap Wang Qiang dengan senyum santai dan bertanya, "Tentu saja ada lebih banyak orang biasa." Wang Qiang mendengar Su Xiao, berkata tanpa ragu, lagi pula, hal seperti itu, juga ditempatkan dengan jelas, tidak tahu mengapa Su Xiao akan menanyakan topik seperti itu. Mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao hanya tersenyum kecil, lalu berkata perlahan, "Begitu pula, kebanyakan praktisi berasal dari orang-orang biasa. Kau harus mengakuinya. Jika praktisi benar-benar terisolasi, itu sama sekali bukan hal yang baik bagi mereka." Meskipun Su Xiao tidak berencana melakukan apapun, ia juga tidak berencana untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini. Ia segera berencana untuk menghentikan kecenderungan tidak sehat ini sejak awal. Mendengar kata-kata Su Xiao, Wang Qiang langsung menatap Su Xiao dengan penuh hormat. Ia tidak tahu bahwa Su Xiao begitu hebat dan bisa membuat pilihan seperti itu. Wang Qiang bahkan tidak memikirkan alasan mengapa Su Xiao melakukannya. Awalnya, Wang Qiang berpikir bahwa Su Xiao akan membawa orang-orang biasa ini, yaitu semacam kesenangan untuk membuat para praktisi rileks. Namun, ia tidak menyangka bahwa ide Su Xiao begitu mulia. Tiba-tiba, Wang Qiang menatap mata Su Xiao, dari kekaguman menjadi kekaguman. Melihat reaksi Wang Qiang, bagaimana mungkin Su Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Qiang. Dia langsung memukul kepala Wang Qiang dengan sedikit rasa tidak senang, lalu berkata, "Seberapa tinggi pencapaianmu sekarang?" "Aku belum cukup berprestasi. Aku tidak ingin berlatih secepat mungkin." Setelah itu, menatap wajah Wang Qiang, Su Xiao sangat bangga. Su Xiao punya banyak cara untuk menghadapi Wang Qiang. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri dengan cara Wang Qiang. Bab 516. Benar saja, ketika mendengar kata-kata Su Xiao, Wang Qiang langsung berteriak bahwa itu buruk. Namun, melihat tatapan serius Su Xiao saat ini, Wang Qiang sama sekali tidak bisa menolak permintaan Su Xiao, jadi ia langsung memohon dengan memelas kepada Su Xiao. "Bos, ada begitu banyak hal yang harus kulakukan di Qingbang, jadi aku tidak akan melakukannya dulu." Setelah itu, Wang Qiang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin Su Xiao memberinya kesempatan seperti itu? Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan aura 3 meter di sekitar tubuhnya langsung dikendalikan oleh Su Xiao. Namun, Wang Qiang di sini tidak menyangka Su Xiao memiliki keterampilan seperti itu, dan ia tidak bisa melepaskan kendali Su Xiao dan pergi berlatih. Su Xiao berkata kepada Wang Qiang dengan suara berat, "Jika geng hijau memiliki cukup banyak orang, bagaimana mungkin Su Xiao memperhatikan orang lain?" Tiba-tiba, Su Xiao menatap Wang Qiang dengan sedikit kebencian di matanya. Ia ingin memberi mereka pelajaran. Kemudian, Su Xiao berpikir bahwa ia telah mencapai puncak transformasi dunia. Ia hanya perlu memiliki suasana hati yang cukup untuk menjadi bintang yang kuat. Namun, memikirkan suasana hati bukanlah hal yang mudah. Jika tidak, Su Xiao tidak akan memperhatikan para murid. Kini,
Melihat Wang Qiang dan yang lainnya serta melihat pencapaian mereka, Su Xiao langsung memiliki ide yang tak terjelaskan bahwa mereka dapat mengajarkan siapa diri mereka. Su Xiao semakin merenungkan idenya, dan merasa bahwa itu layak. Ia segera berkata kepada Wang Qiang, panggil semua saudara yang dapat berlatih di Qinggang. Aku akan memeriksa latihanmu hari ini. Setelah itu, Su Xiao mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan pencapaian mereka sesegera mungkin, dan akan lebih baik jika tidak ada kekhawatiran. Singkatnya, jika hanya untuk meningkatkan pencapaian mereka, Su Xiao masih punya cara untuk melakukannya. Yaitu menyiapkan panduan singkat untuk mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan pencapaian mereka sesegera mungkin. Meskipun mereka akan menghadapi beberapa masalah saat menerobos ranah master, itu lebih baik daripada mereka merenungkannya secara membabi buta. Su Xiao segera mulai memikirkan berbagai keterampilan dalam benaknya. Adakah yang cocok untuk sukses cepat, yang dapat membuat mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat dalam waktu singkat, atau setidaknya memberi mereka kemampuan perlindungan diri tertentu? Namun, ketika Su Xiao memikirkannya, Wang Qiang menatap Su Xiao dengan ekspresi malu dan bertanya, "Bos, di mana saya bisa berkumpul? Tempat latihan di dalam Qingbang tidak terlalu besar. Tentu saja, aku pergi ke tempat latihan bela diri di akademi. Mana yang kurang?" Su Xiao, yang terganggu oleh suara Wang Qiang, bertanya dengan sedikit kesal, tetapi ia tidak terlalu banyak bertanya tentang tanggung jawab Wang Qiang. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa Wang Qiang juga berusaha menangani masalah dengan lebih baik. "Baik, bos." Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, langkah Wang Qiang menjadi berat, dan segera keluar dengan sedikit rasa tidak berdaya. Bagi mereka yang secara alami menyukai kesenangan, Wang Qiang benar-benar tidak dapat memahami manfaat kultivasi. Selain kuat, tidak ada gunanya. Karena itu, setelah Wang Qiang dan yang lainnya melihat situasi seperti itu, mereka menjadi semakin malas berkultivasi, dan bahkan tidak ingin melanjutkan kultivasi. Namun, bagaimana mungkin Su Xiao memberi mereka alasan untuk menolak? Tiba-tiba, Wang Qiang mengumumkan semuanya dengan niat baik. Namun, ketika Su Xiao melihat ekspresi Wang Qiang, ia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berubah pikiran sama sekali. Menurutnya, prestasi Wang Qiang dan yang lainnya masih terlalu rendah, dan dia tidak akan pernah memiliki terlalu sedikit hal untuk dialami di masa depan. Jika dia ingin mati dan membiarkan Wang Qiang bermalas-malasan, dia tidak bisa melakukan apapun, yaitu manajemen sekolah ya. Anda harus tahu bahwa semua siswa yang memilih untuk masuk ke sini adalah putra-putra surga yang sombong dengan bakat luar biasa. Jika Wang Qiang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan mau mematuhi perintah Wang Qiang. Jika mereka tidak mematuhi perintah Wang Qiang, bagaimana sekolah ini bisa didirikan? Tidak peduli Su Xiao atau Ye Qian atau Chen Li, yang terpenting di hati mereka adalah berlatih. Bagi mereka, hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan angkat beban. Jadi Su Xiao tidak berpikir untuk memberikan hal-hal ini kepada mereka untuk dikelola. Wang Qiang, yang dapat mengelola dan dipercaya oleh Su Xiao, harus memiliki cukup prestasi untuk menguasai perguruan tinggi ini. Su Xiao memikirkannya dengan hati-hati di dalam hatinya, dan langsung merasa bahwa hal seperti itu benar-benar bagus. Jika tidak, Su Xiao tidak mau, jadi dia membuat semuanya tidak masuk akal. Wang Qiang Xin Jiaoli yang renyah akan menuntut senyum untuk mengumumkan sesuatu, lalu datang ke Su Xiao, menatap Su Xiao, menunggu Su Xiao memesan lagi. "Bos, semuanya sudah diberitahu." Wang Qiang langsung melapor kepada Su Xiao bahwa meskipun ia sedikit tidak puas dengan pesanan tersebut, Wang Qiang juga tahu bahwa Su Xiao melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Karena itu, Wang Qiang tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi ia langsung mengatakannya kepada Su Xiao. "Bos, bolehkah aku tidak pergi?" Melihat Wang Qiang seperti ini, Su Xiao juga merasa sedikit aneh, tetapi ia tetap menggelengkan kepala tanpa ragu dan menolak, "Tidak mungkin." Setelah itu, menatap Wang Qiang dengan wajah kosong, Su Xiao melanjutkan menjelaskan kepada Wang Qiang, "Wang Qiang, tahukah kau mengapa aku ingin kau berlatih? Tetaplah bugar dan panjang umur," kata Wang Qiang kepada Su Xiao dengan sedikit lemah, tetapi ia tetap menjawab pertanyaannya dengan sangat serius. Berdasarkan kondisi kultivasi mereka saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah tetap bugar dan panjang umur. Sedangkan untuk memperpanjang umur dan memiliki kekuatan yang tinggi, mustahil bagi mereka untuk mencapai kultivasi mereka saat ini. Selain itu, perlindungan dari geng hijau dan para praktisi yang dibawa Su Xiao kemudian juga menjadi faktor yang membuat Wang Qiang dan yang lainnya semakin malas berkultivasi. Melihat reaksi Wang Qiang, Su Xiao pun membenci besi itu dan berkata kepada Wang Qiang, "Aku akan memberitahumu langsung. Jika kau tidak memiliki cukup prestasi dan kekuatan, bagaimana kau bisa memimpin perguruan tinggi? Jangan biarkan orang lain membantumu mengendalikan para mahasiswa itu. Jika kau tidak memiliki prestasi, mereka tidak akan mematuhimu sama sekali. Dalam hal ini, lebih baik kau memimpin geng hijau dengan mudah." Melihat Wang Qiang tidak goyah,
Su Xiao segera berkata dengan sedikit ketidakpuasan bahwa kualifikasi Wang Qiang tidak bagus, dan bahwa Su Xiao memiliki cukup kesabaran dan sumber daya. Jika tidak, mustahil untuk mengolah hal-hal itu dengan nilai Wang Qiang. Tampaknya mereka terlalu santai ketika mereka mendapatkannya. Jika tidak, mengapa mereka begitu malas? Su Xiao bergumam dalam hatinya, tetapi dia tidak menyerah dan membiarkan Wang Qiang dan yang lainnya mulai berlatih. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin membiarkan Wang Qiang hidup hanya 100 tahun dan kemudian menghilang. Meskipun masa hidup para praktisi saat ini tidak terlalu panjang, Su Xiao juga tahu bahwa tidak mudah untuk mengejar keabadian. Oleh karena itu, Su Xiao juga berencana untuk membuat orang-orang ini menyadari pentingnya latihan. Jika tidak, Su Xiao tidak tahu kapan Wang Qiang akan dapat berlatih ke tingkat yang cukup. Namun, Wang Qiang, yang mendengar kata-kata Su Xiao, seperti sambaran petir. Melihat tatapan Su Xiao, dia penuh dengan kepanikan. Sebagai salah satu pembangun perguruan tinggi, bagaimana mungkin Wang Qiang tidak tahu bahwa rencana masa depan Su Xiao adalah untuk secara bertahap mengubah kekuatan geng hijau menjadi kekuatan perguruan tinggi, sehingga geng hijau bisa menjadi perguruan tinggi. Meskipun ide seperti itu aneh, Wang Qiang percaya bahwa selama itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan Su Xiao, tidak akan ada kegagalan. Oleh karena itu, langkah Su Xiao untuk tetap berada di geng hijau berarti Su Xiao bermaksud untuk menyerah. Menghadapi hal seperti itu, bagaimana mungkin Wang Qiang rela? Setelah bertahun-tahun bersama Su Xiao, Wang Qiang tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Tanpa Su Xiao, Wang Qiang bisa dibilang tak menemukan arti hidup. Wang Qiang pun langsung meyakinkan Su Xiao dengan tulus, "Bos, jangan khawatir, aku akan berlatih dengan baik, dan aku tak akan mengecewakanmu di masa depan." Setelah Wang Qiang meyakinkan Su Xiao, ia menatap Su Xiao dengan ragu dan berkata, "Tapi, bos, kultivasi itu sungguh tak mudah. Butuh waktu lama, dan aku tak banyak berkembang. Begini, kultivasi ini. Bagaimana cara mengatasinya?" Sebenarnya, Wang Qiang juga ingin berkultivasi, tetapi untuk berkultivasi, dibutuhkan bakat, kecerdasan, serta ketekunan dan tekad. Namun, Wang Qiang tidak memiliki bakat, dan Wang Qiang juga tidak memilikinya. Wajar saja, ia tak akan mencapai prestasi apapun dalam kultivasi, dan pada akhirnya, ia tak akan mampu. Namun, bagaimana mungkin Su Xiao menyerah begitu saja? Ia langsung berkata kepada Wang Qiang, "Baiklah, aku akan membeli buku keterampilan baru. Lebih mudah untuk berlatih. Lalu kamu bisa berlatih sesuai buku ini. Kecepatannya pasti jauh lebih cepat. Selama kamu terus berlatih, kamu tidak perlu khawatir." Su Xiao juga tahu masalah Wang Qiang, jadi ia segera menemukan keterampilan yang sepenuhnya memenuhi persyaratan sistemnya dan memberitahu Wang Qiang. Mendengar kata-kata Su Xiao, Wang Qiang merasa sedikit tidak nyaman. Namun, mengingat situasi Su Xiao saat ini, dan posisinya yang genting, Wang Qiang segera berkata kepada Su Xiao dengan penuh rasa terima kasih, bos. Kali ini, kami tidak akan pernah memenuhi harapan Anda. Bab 517. Melihat reaksi Wang Qiang, Su Xiao tahu bahwa Wang Qiang seharusnya mendengar apa yang dikatakannya. Ia langsung mengangguk puas dan berkata, "Pergi dan panggil mereka semua ke tempat latihan bela diri." Setelah Su Xiao menyuruhnya turun, Wang Qiang segera melakukannya. Setelah Wang Qiang pergi, Su Xiao mulai bertanya kepada sistem, apakah Anda memiliki keterampilan yang dapat Anda latih tanpa kualifikasi?" Su Xiao tahu betul bahwa dengan kualifikasi Wang Qiang dan yang lainnya, tidak peduli seberapa tinggi keterampilannya, mustahil untuk melatihnya hingga Mahayana. Tidak ada bakat, kecerdasan, ketekunan, dan kegigihan. Oleh karena itu, Su Xiao juga ingin menemukan buku yang paling cocok untuk Wang Qiang dan yang lainnya. Mereka tidak memiliki cara untuk mengembangkan keterampilan yang terlalu tinggi bahkan jika mereka diberikan. Memikirkan hal ini, Su Xiao hanya bisa menghela napas. Jika Wang Qiang belum mencapai apapun dalam kultivasinya, Su Xiao tidak berencana untuk mengurus mereka lagi. Ya, ada sebuah keterampilan yang merupakan gabungan dari Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme, dan 3 aliran lainnya. Cepat dan mudah dipraktikkan, tanpa batasan. Anda hanya perlu berlatih selangkah demi selangkah untuk mencapai kesuksesan. Atas permintaan Su Xiao, sistem segera menemukan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mendengar ini, Su Xiao mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Tunjukkan padaku beberapa keterampilan." Su Xiao mengingat keterampilan itu di benaknya, tetapi ia tidak menemukan yang disebutkan oleh sistem. Ia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah Su Xiao selesai, sistem langsung mengirimkan sebuah keterampilan ke benak Su Xiao, sehingga Su Xiao dapat langsung melihatnya. Setelah melihat keterampilan buku itu di benaknya, Su Xiao tampak sedikit terkejut. Ketika ia melihat keterampilan itu, Su Xiao berpikir betapa terkenalnya keterampilan itu. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa keterampilan ini sangat sederhana,
tetapi juga memiliki beberapa masalah, yaitu, ketika kultivasi mencapai tingkat tertentu, akan ada batasan tertentu. Tidak mudah untuk menembus batasan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun keterampilan ini berlaku untuk semua orang, ia tetap ada sebagai iga ayam. Setelah melihat keterampilan ini dengan jelas lagi, Su Xiao tiba-tiba menghela napas sedikit dan bertanya, "Sistem, keterampilan utama ini, apakah ada keterampilan yang lebih tinggi?" Su Xiao dengan kasar memeriksa level yang ada dalam keterampilan tersebut, dan kemudian ia terkejut menemukan bahwa ada semua keterampilan dalam keterampilan ini kecuali yang ada di depan ranah master, tetapi tidak ada keterampilan di belakang. Dengan nama keterampilan ini, Su Xiao segera bertanya, "Ya, level master adalah lulus yang penting. Jika Anda tidak dapat menembus ke level master, tidak mungkin untuk melatih keterampilan berikut." Mendengar suara tenang dari sistem, Su Xiao langsung menghela napas pelan, tetapi tidak banyak bicara. Lagi pula, kekuatan, status, dan tingkat kekuatan Wang Qiang tidaklah penting. Terlebih lagi, selama mereka memiliki kekuatan tertentu, mereka pasti akan menyadari betapa pentingnya tingkat kultivasi. Tiba-tiba, Su Xiao melupakan semua pemikiran ini, lalu membuka kertas dan mulai menyalin teknik-teknik dasar tersebut. Ketika Wang Qiang dan yang lainnya masuk, mereka melihat Su Xiao sedang serius menulis Gongfa di sini. "Bos, nomornya ada di sini." Ketika Su Xiao berhenti sejenak, Wang Qiang maju dan berkata kepada Su Xiao. Setelah itu, ia berdiri di posisi yang tidak akan mengganggu Su Xiao, mengamati gerakan Su Xiao dengan saksama. Baiklah. Su Xiao sudah lama tahu tentang kedatangan Wang Qiang, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Ia tidak ingin berhenti di tengah jalan. Ia langsung berencana untuk menulisnya nanti. Karena itu, ia memberikan jawaban singkat, lalu melanjutkan menulis buku dengan hati-hati. Mendengar reaksi Su Xiao, Wang Qiang langsung tak berani berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri diam dan mengamati setiap gerakan Su Xiao dengan saksama. Bahkan napasnya pun tersengal-sengal. Su Xiao tentu saja tidak tahu apa yang dilakukan Wang Qiang. Setelah melihat Wang Qiang tidak mengganggunya, Su Xiao pun tidak mengusirnya. Setelah Su Xiao menulis semua buku, ia menatap Wang Qiang dan bertanya, "Semuanya sudah di sini?" Su Xiao melirik Wang Qiang sekilas, lalu dengan hati-hati mengambil kertas nasi di atas meja. Ia bahkan mulai menyusunnya menjadi sebuah buku. "Baik, bos, semuanya berkumpul di tempat latihan. Saya minta mereka pemanasan dulu." Mendengar pertanyaan Su Xiao, Wang Qiang langsung menjawab pertanyaan Su Xiao dengan jujur. Kemudian, melihat kertas nasi di tangan Su Xiao, ia langsung bertanya kepada Su Xiao dengan sedikit pencerahan, "Bos, apakah ini jurus yang akan kita latih selanjutnya?" Wang Qiang masih ingat perkataan Su Xiao sebelumnya bahwa ia ingin mengubahnya menjadi jurus yang lebih mudah dipraktikkan. Namun, ia tak menyangka Su Xiao menemukannya secepat itu. Ia langsung menatap Su Xiao dengan secercah harapan. Ia ingin melihat tempat ajaib apa yang telah disiapkan Su Xiao untuk mereka, yang membuatnya begitu dihormati. Baiklah, begitulah. Su Xiao segera menyatukan kertas nasi di tangannya, lalu melemparkannya ke pelukan Wang Qiang dan berkata, "Keterampilan ini yang paling sederhana. Selama kau terus berlatih setiap hari, kau bisa meningkatkan kemampuanmu. Jika kau tidak bisa berlatih dengan baik, jangan berlatih." Su Xiao berkata dengan nada memperingatkan bahwa Su Xiao tidak akan menoleransi hal seperti itu lagi dan lagi. Menurut Su Xiao, teknik ini bisa dilatih oleh siapapun yang berhati nurani. Meskipun kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan teknik lain, setidaknya teknik ini dapat membantu Wang Qiang dan yang lainnya melindungi diri mereka sendiri. Kata-kata Su Xiao langsung menyadarkan Wang Qiang dan berkata kepada Su Xiao, "Bos, jangan khawatir. Aku tidak akan malas kali ini." Karena takut Su Xiao tidak mempercayainya, Wang Qiang langsung berkata kepada Su Xiao dengan penuh kesungguhan. Namun, mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao hanya meliriknya dan berkata, "Kau tahu saja." Setelah itu, Su Xiao mengabaikan tatapan Wang Qiang yang penuh pertimbangan dan segera mulai mempersiapkan hal-hal lain. Setelah membaca buku itu dengan kasar, Wang Qiang berkata kepada Su Xiao dengan sedikit ragu, "Bos, bukankah maksudmu ada slip giok? Tidak bisakah kau mewariskan manfaatnya dengan cara itu?" Dalam hal ini, tidak mudah untuk mengingatnya. Wang Qiang berkata kepada Su Xiao dengan kepala tegak. Wang Qiang juga tahu sulit untuk mengatakannya secara langsung, tetapi bagi orang-orang dengan ingatan buruk seperti mereka, tidak mudah untuk menuliskan semua hal di buku ini. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Wang Qiang, Su Xiao tampak sedikit berpikir. Di bawah tatapan Wang Qiang yang gelisah, ia berkata perlahan, "Siapkan slip giok putih kosong untukku, dan masih banyak lagi." Di bawah pengingat Wang Qiang, Su Xiao teringat bahwa ada cara yang begitu mudah. Dengan begitu, Su Xiao dapat langsung mentransmisikan keterampilan dan kemampuan ke dalam slip giok, dan mereka yang membutuhkannya dapat memperoleh informasi dari slip giok tersebut. Memikirkan hal ini,
Su Xiao juga merasa metode ini cukup cerdas, dan segera berkata kepada Wang Qiang, ingatkan baik-baik, nanti aku akan memberimu seni bela diri, manfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah Su Xiao selesai berbicara, ia menepuk bahu Wang Qiang dengan rasa terima kasih. Kemudian ia tertawa riang di wajah Wang Qiang yang masam. Baik, bos. Wang Qiang tentu tahu bahwa latihan Su Xiao adalah untuk kebaikannya sendiri, tetapi berpikir bahwa ia perlu berlatih tidak hanya seni bela diri tetapi juga seni bela diri membuat Wang Qiang merasa bahwa masa depannya akan suram. Namun, Su Xiao tidak peduli dengan raut wajah Wang Qiang saat ini, karena ia sedang berdiskusi dengan sistem tentang cara menggambarkan kungfu dan seni bela diri ke dalam kepingan giok. Sistem, bisakah kau menggambarkan kungfu dan seni bela diri langsung ke dalam kepingan giok, agar aku tidak perlu menyalinnya lagi? Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali hal-hal yang telah membuatnya pusing dengan banyaknya pengetahuan sebelumnya. Ia langsung tidak ingin terus menjadi porter. Ia pun segera memperhatikan sistem. Lagi pula, mentransfer pengetahuan ke pikiran atau slip giok bukanlah hal yang sama. Namun, yang membuatnya kecewa, sistem menolak tanpa ragu. Tidak, pengetahuan hanya bisa ditularkan ke pikiran pemilik, bukan ke dunia lain. Sistem dengan dingin berkata kepada Su Xiao bahwa ia menolak permintaan Su Xiao tanpa ragu. Namun, setelah mendengar ini, ia hanya bisa menghela napas dan tidak melanjutkan perkataannya. Lagi pula, ia juga tahu bahwa menolak sistem itu mustahil. Su Xiao tentu saja tidak membuang waktu dan meminta satu sisi, sudah terlambat. Segera, Su Xiao berkata kepada sistem, tukarkan buku terlarang slip giok untukku. Su Xiao langsung teringat bahwa pada slip giok, masih mungkin untuk menggambarkan larangan. Dengan cara ini, mustahil bagi orang lain untuk membaca informasi tersebut kecuali mereka yang memenuhi persyaratannya. Kitab Larangan Lengkap, Bab 5. Sistem kemudian mengirimkan sebuah buku setebal sekitar 300 halaman ke pikiran Su Xiao, membiarkan Su Xiao menemukan informasi yang dibutuhkannya, lalu menghilang. Bab 518. Melihat buku besar itu di benaknya, Su Xiao langsung mendesah tak berdaya dan berkata, "Bos, ini 10 slip giok terbaik. Kalau kurang, aku akan siapkan lagi." Wang Qiang meletakkan sekotak slip giok sehangat giok di depan Su Xiao. Ia dengan hati-hati memberitahu Su Xiao bahwa Wang Qiang selalu punya firasat buruk. Ia mungkin telah melakukan kesalahan dengan memberikan slip giok ini kepada Su Xiao. Namun, Wang Qiang tak ragu dengan keputusan Su Xiao. Su Xiao melirik sekilas slip giok yang terbuat dari giok berkualitas tinggi itu, lalu langsung tersenyum puas. Kemudian ia melanjutkan, pergi dan siapkan lagi. Aku berencana untuk melukis semua seni bela diri dan kitab suci Tao yang kuketahui. Nanti, saudara-saudara geng hijau harus mempelajarinya. Su Xiao cukup puas dengan keputusannya. Setidaknya, ini adalah keahlian Su Xiao sendiri. Karena ini untuk mereka, mereka harus mempelajarinya. Kalau tidak, untuk apa Su Xiao menghabiskan begitu banyak waktu? Tiba-tiba, Su Xiao berencana untuk melukis semua buku dalam sistem. Biarkan orang-orang ini belajar dengan giat. Mendengar kata-kata Su Xiao, mata Wang Qiang menjadi gelap. Melihat ekspresi Su Xiao yang bersemangat, Wang Qiang bisa membayangkan berapa banyak barang yang akan dibutuhkannya di masa depan. Namun, Wang Qiang tidak bisa mendengarkan perintah Su Xiao. Ia langsung bertanya dengan sedikit cemas, "Bos, berapa banyak slip giok yang ingin Anda siapkan? Apakah Anda ingin menyimpan salinan baru dari slip giok yang Anda ukir?" Meskipun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah di masa depan, Wang Qiang tidak ingin membiarkan semua orang melihat slip giok yang dilukis oleh Su Xiao sendiri, dan segera bertanya dengan sedikit keseriusan. Namun, ketika Su Xiao mendengar kata-kata Wang Qiang, ia ingin menolak, tetapi melihat desakan Wang Qiang, ia langsung berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Baiklah, buat beberapa salinan lagi dan simpan di perpustakaan." Setelah Su Xiao selesai, ia mengambil slip giok dan meletakkannya di tengah alisnya untuk menyampaikan informasi keterampilan utama. Setelah menggambarkannya, Su Xiao juga memberikan 2 larangan pada slip giok tersebut, agar slip giok tersebut awet dan tidak mudah dicuri setelah dibawa pergi. Setelah itu, Su Xiao melemparkan slip giok tersebut ke tangan Wang Qiang dan berkata, "Cobalah. Apakah informasinya jelas?" Su Xiao tidak pernah meragukan Wang Qiang. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa jika Wang Qiang mengkhianatinya, maka di dunia ini, ia benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang bisa dipercaya. Mengenai informasi yang dapat dibaca di dalam slip giok, hanya saudara-saudara dari geng hijau yang dapat membacanya sesuka hati. Jika orang lain ingin membaca, mereka harus memiliki poin kontribusi yang cukup. Memikirkan hal ini, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah slip giok ini harus dibuka sepenuhnya untuk semua siswa. Namun, setelah memikirkannya, ia tetap tidak berniat menghentikannya. Wang Qiang mengambil slip giok itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di antara alisnya dan mulai membacanya dengan saksama.
Sesaat kemudian, Wang Qiang dengan hati-hati mengambil slip giok itu dan berkata kepada Su Xiao, "Bos, metode ini tepat. Selama kau membacanya sekali, ingatan itu akan terekam dalam ingatanmu. Tak akan terlupakan." Wang Qiang menatap Su Xiao dengan penuh semangat. Atas pencapaian ini, Wang Qiang lebih bahagia daripada Su Xiao. Melihat ekspresi gembira Wang Qiang, Su Xiao mengangguk tak terbantahkan. Su Xiao juga memadukan pendekatan sistematis dengan sentuhan keilahian dalam informasi di dalam slip giok, sehingga semua pembaca dapat langsung menghafalnya. Namun, ingatan itu hanya bertahan 3 hari, tetapi lebih baik daripada membaca. Secara umum, ingatan 3 hari sudah cukup untuk membuat mereka sepenuhnya memahami informasi di dalam slip giok. Ngomong-ngomong, kau harus mengingat baik-baik informasi di dalamnya. Informasi itu akan hilang dalam 3 hari. Melihat ekspresi Wang Qiang yang bersemangat, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk menjelaskan. Namun, meskipun demikian, antusiasme Wang Qiang tak kunjung padam. Ia langsung mengangguk kepada Su Xiao, mengatakan bahwa ia telah mencatatnya. Melihat ekspresi Wang Qiang, Su Xiao pun menggelengkan kepalanya tak berdaya, menuliskan beberapa informasi pada slip giok yang tersisa, lalu menyusun sebuah larangan, lalu melemparkannya kepada Wang Qiang, sambil berkata, "Ini yang perlu kau ingat, dan ini juga berguna untuk latihanmu." Setelah itu, Su Xiao dan Wang Qiang pergi ke pintu, berniat untuk melihat kedua bersaudara itu dan kultivasi mereka. "Baik, bos." Wang Qiang memegang slip giok yang dilemparkan Su Xiao kepadanya, dengan sedikit rasa malu dan perjuangan di wajahnya, tetapi akhirnya ia dengan jujur mengikuti Su Xiao. Kemudian ia bertanya dengan nada bertanya, "Bos, apakah slip giok ini gratis untuk semua orang?" Yang ingin ditanyakan Wang Qiang adalah apakah perlu membuat aturan, siapa yang bisa belajar, dan siapa yang bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, melihat sikap tenang Su Xiao, Wang Qiang tidak tahu bagaimana mengemukakan pendapat ini. Namun, Su Xiao tidak peduli dengan perhatian Wang Qiang, jadi ia mengambil 3 keping giok dari tangan Wang Qiang dan berkata kepada Wang Qiang, "Informasi dalam 3 keping giok ini terbuka untuk semua saudara Qingbang. Bagi yang lain, silakan tukarkan sesuai dengan poin kontribusi mereka. Sedangkan untuk sekolah, siswa dan guru juga dihitung berdasarkan kredit dan poin kontribusi mereka." Mendengar pertanyaan Wang Qiang, Su Xiao memikirkannya sejenak, lalu memberikan solusi yang tampaknya sempurna. Mengenai aturan spesifiknya, Wang Qiang perlu menyesuaikannya, dan Wang Qiang juga memahami hal ini. Ia segera mengangguk kepada Su Xiao dan berkata, "Baik, bos, saya yang akan membuat aturannya." Setelah itu, Wang Qiang mengeluarkan 3 keping giok itu sendirian, lalu menyimpan keping giok lainnya, lalu mengikuti Su Xiao untuk menemui saudara-saudara lainnya. Ketika Su Xiao muncul di tempat latihan bela diri, lapangan yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap Su Xiao dengan tatapan fanatik. Melihat tatapan mereka, Su Xiao mengangguk puas, lalu melangkah ke barisan depan. "Selamat siang, saudara-saudara." Su Xiao mengangguk kepada mereka semua, lalu hanya memberi salam singkat, lalu mulai menjelaskan tujuan mengajar mereka hari ini. "Dengarkan kalian, kultivasi adalah hal yang sangat sulit, dan belum ada cara untuk berhasil. Jadi, aku khusus mencarikan buku keterampilan untuk kalian. Buku keterampilan ini lebih sederhana daripada yang kalian latih sekarang, dan tingkat kesulitan kultivasinya pun tidak terlalu tinggi. Selama kalian tekun berkultivasi, kalian dapat membangun fondasi dalam 3 hari, dan mencapai tingkat naga paling lama dalam 6 bulan. Namun, prinsipnya adalah kalian harus selalu tekun dalam kultivasi. Jika tidak, bahkan latihan sederhana sekalipun tidak akan berpengaruh." Setelah Su Xiao mengatakan ini, terjadi keributan. Semua orang menatap Su Xiao. Mereka tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Bahkan para biksu yang sudah berlatih pun, ketika mendengar kata-kata Su Xiao, menatap Su Xiao dengan tatapan tajam. "Diam!" Suara Su Xiao yang samar seakan berbicara di telinga semua orang, dan langsung meredam suara berisik di lapangan. Kemudian, setelah keheningan, Su Xiao berkata, "Tentu saja, ada kelebihan dan kekurangannya. Latihan sederhana dan mudah ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kekuatannya tidak terlalu besar, dan auranya tidak terlalu banyak. Namun, tidak ada persyaratan untuk ahli bakat. Selama Anda bersedia berlatih, Anda bisa berlatih. Bersamaan dengan itu, saya juga akan menyiapkan 1 set kitab suci Tao dan seni bela diri untuk Anda. Kitab suci Tao tidak terlalu sulit bagi Anda. Bacalah kedua sisinya dengan saksama setiap hari. Seni bela diri dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, dari yang sederhana hingga yang sulit, jawaban sederhana, jawaban umum, dan jawaban sulit. Anda dapat memilih tingkatan apapun untuk berlatih. Ini juga memungkinkan Anda mempelajari cara menggunakan aura dalam tubuh Anda. Berapa kali Anda belajar, tergantung pada tingkat kesulitan Anda. Petik 2. Tetapi yang terpenting untuk dipelajari adalah berlari setidaknya 1 hari minggu besar setiap hari. Jika tidak, Anda tidak akan bisa berlatih. Petik 2.
Setelah Su Xiao akhirnya memperingatkan semua orang, ia memberi isyarat kepada Wang Qiang, yang berada di sebelahnya, untuk maju dan melanjutkan. Ini 3 lembar batu giok. Sesuai urutannya, semua orang boleh maju dan membacanya. Informasi dalam slip batu giok dapat tersimpan di pikiran Anda selama 3 hari. Jika kalian tidak dapat menuliskan semua informasi dalam 3 hari, kalian perlu menukarnya lagi sesuai dengan poin kontribusi. Setelah Su Xiao selesai, ia memberi isyarat kepada Wang Qiang untuk maju, dan Wang Qiang pun menerima isyarat dari Su Xiao. Ia segera maju dan berkata kepada semua orang, datang satu persatu sesuai urutan. Setelah itu, Wang Qiang langsung mulai meletakkan 3 keping giok di salah satu sisi meja dan mendaftarkan orang-orang satu persatu. Atas kebaikan seperti itu, bahkan mereka yang tidak membutuhkannya, para praktisi seni bela diri juga ikut bergembira. Terlebih lagi, orang-orang lain yang selalu ingin berlatih, tetapi tidak dapat memulai, tiba-tiba menjadi semakin aktif. Bab 519. Melihat pemandangan yang begitu meriah, Su Xiao mengangguk puas. Melihat penampilan positif mereka, Su Xiao cukup puas. Setidaknya dia tidak mengecewakannya. Dan melihat kegembiraan di wajah mereka, Su Xiao juga tahu bahwa orang-orang ini tidak ingin berlatih, tetapi mereka tidak bisa memulai setiap saat, sehingga mereka secara bertahap kehilangan minat untuk berlatih. Wang Qiang dalam masalah ini untuk kebaikan umum setelah diturunkan untuk diselesaikan, dan kemudian datang ke sisi Su Xiao, berkata kepada Su Xiao, "Bos, Anda lihat betapa bahagianya mereka." Su Xiao cukup tersentuh oleh orang-orang ini. Bagaimana mungkin Wang Qiang, yang telah memperhatikan mereka sepanjang waktu, tidak tahu keinginan mereka untuk berlatih? Dia tidak punya cara untuk memulai. Su Xiao mengangguk sedikit. Dia cukup yakin dengan kata-kata Wang Qiang. Setelah melihat mereka yang menuliskan keterampilan mereka, dia duduk di samping dan mulai berlatih. Su Xiao mengangguk dengan lebih puas. Melihat Wang Qiang dengan wajah gembira di sampingnya, ia langsung berkata dengan nada kesal, "Kalian tidak pergi berlatih. Tidakkah kalian melihat mereka semua berlatih?" Su Xiao dengan santai menunjuk mereka yang langsung duduk di tanah dan mulai berlatih. Ia berkata dengan nada serius bahwa bahkan mereka yang mempraktikkan kebenaran, setelah mendapatkan Dharma, sungguh-sungguh memikirkan perbedaan antara kedua jenis Dharma tersebut. Melihat Wang Qiang tetap di sisinya, Su Xiao segera mulai mengusir mereka. "Baiklah, bos, saya akan berlatih sekarang." Wang Qiang melihat banyak saudara meditasi tersebar di seluruh tempat latihan bela diri yang luas. Tiba-tiba, ia harus mencari tempat untuk berlatih. Setelah melihat latihan Wang Qiang, Su Xiao mengangguk puas. Dengan kekuatan Su Xiao saat ini, kita dapat melihat bahwa orang-orang itu berlatih dengan serius, sementara orang-orang itu hanya asal-asalan. Dan sejauh yang ia lihat, kecuali 1 atau 2 pengecualian, orang-orang lainnya sungguh-sungguh belajar. Tepat ketika Su Xiao sangat puas dengan situasi saat ini, Su Xiao segera menyadari bahwa ia berada di slip giok. Larangan itu diaktifkan. Su Xiao langsung menghilang di tempat yang sama, muncul di tempat slip giok ditempatkan, menatap orang yang mengejutkan slip giok, wajahnya agak tidak jelas. Namun, bocah kurus itu menatap orang yang memegang slip giok dan mendaftar dengan semua orang, dan bertanya, "Mengapa aku tidak melihat skillnya? Siapa namamu?" Su Xiao berdiri tepat di belakang pria itu dan bertanya dengan samar. Melihat tatapan orang lain yang menyusut, dia langsung merasakan makna yang tidak diketahui. Ketika orang lain melihat Su Xiao datang, mereka semua dengan sadar meninggalkan tempat itu dan memberi ruang bagi Su Xiao. Tiba-tiba, di samping meja, hanya tersisa 3 orang, yang sedang mencatat dan yang akan belajar. Su Xiao menatap pria itu dengan tenang, membuatnya tak berani bergerak. "Bos, nama saya Ye Tian. Saya dari tim ketiga." Tubuh Ye Tian sedikit gemetar dan berkata kepada Su Xiao. Ia tampak sangat bersemangat. Namun, Su Xiao dapat melihat bahwa orang ini sama sekali tidak benar. "Ya." Ye Tian mengangkat sudut bibirnya sedikit, dengan tatapan dingin, dan bertanya langsung, "Siapa yang memintamu datang ke sini?" Setelah itu, Su Xiao langsung meletakkan tangannya di bahu orang itu, dan langsung merasakan tubuh orang itu semakin gemetar. "Bos, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Ye Tian masih tampak gelisah, membuat orang lain tidak bisa melihat ada yang salah, tetapi Su Xiao tidak bergerak, hanya memasang wajah acuh tak acuh dan saling tersenyum. Kemudian, tanpa diduga semua orang, Su Xiao langsung menghentikan pria ini, sehingga ia tidak bisa menggerakkan dahinya. Kemudian, Su Xiao langsung menyodok wajahnya 2 kali, dan sebuah topeng tipis muncul di tangan Su Xiao. Melihat ini, orang-orang yang ada di sana tidak mengerti apa yang terjadi, mereka langsung menatap pria itu dengan wajah penuh kebencian. Apakah pria di belakang pria itu? Dengan wajah marah, ia maju ke depan, menangkap orang itu hingga tak bisa bergerak, dan bertanya dengan nada kesal, "Dari mana kau mendapatkan Ye Tian?"
Bagi saudara-saudara di geng hijau, bahkan orang-orang yang kesepian, mereka semua memiliki 3 atau 2 saudara-saudara. Terlebih lagi, Ye King dan Ye Tian yang pemarah tumbuh bersama di panti asuhan, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Wajahnya semakin marah. Tepat ketika Ye King hendak menarik pria itu untuk melanjutkan interogasi, Su Xiao tiba-tiba mengulurkan tangan lain untuk menghentikan Ye King, lalu mencabik-cabik mereka, memperlihatkan belati di tangan Ye King. Melihat ini, Su Xiao juga tersenyum tipis, lalu bertanya, "Siapa kau?" Tindakan Ye King, meskipun sangat licik, pada dasarnya tidak akan ketahuan, tetapi tidak dapat luput dari pandangan Su Xiao. Setelah memperhatikan bahwa pihak lain mengeluarkan belati, Su Xiao tahu bahwa kedua orang ini, saya khawatir, telah tertukar, yang membuat wajah Su Xiao semakin buruk. Namun, saat ini, mereka tidak dapat melarikan diri dari tindakan Su Xiao. Bahkan jika mereka ingin bunuh diri, mereka tidak dapat melakukannya. Melihat dua orang yang keras kepala ini, Su Xiao segera kehilangan kesabaran dan melemparkan mereka ke kaki Wang Qiang, yang datang dengan tergesa-gesa. Dia berkata, "Tanya." Setelah itu, Su Xiao berdiri tepat di samping Slip Giok dan berkata perlahan, "Lanjutkan." Mendengar kata-kata Su Xiao, orang-orang berikut datang satu demi satu. Dan kemudian, dia tidak menemukan sesuatu yang salah, yang membuat Wang Qiang merasa lega. Setelah semuanya selesai, Wang Qiang segera melaporkan hasilnya kepada Su sambil tersenyum, "Bos, dua orang ini dari India." Ketika Wang Qiang membicarakan hal ini, wajahnya juga sangat muram. Jika tidak ada hal seperti itu, maka kedua orang ini, yang tidak tahu kemana mereka akan memanjat, bahkan akan diwariskan pengetahuan seperti itu, yang sulit dibayangkan Wang Qiang. Atas hasil seperti itu, Su Xiao hanya mengangguk dan berkata, kedua orang itu dikubur dengan baik. Su Xiao juga berkata dengan berat, matanya berkilat dingin, karena telah bergerak ke tangan Su Xiao, maka tidak ingin pergi. Su Xiao berpikir dalam hatinya. "Baik, bos." Wajah Wang Qiang sangat dingin dan mengatakan bahwa Wang Qiang adalah yang paling marah tentang hal seperti itu. Anda harus tahu bahwa setiap saudara dari geng hijau dipilih oleh Wang Qiang sendiri dan mati seperti ini. Bagaimana Wang Qiang bisa mentolerirnya? Kemudian, Wang Qiang menahan amarahnya dan berkata kepada Su Xiao tentang tujuannya datang ke sini, "Bos, cabang lain, apakah Anda ingin memeriksanya?" Wang Qiang tidak menyangka masih ada orang yang berani datang kepada mereka, dan langsung ingin membunuh semua orang secara langsung, dengan tatapan garang di wajahnya yang selalu ramah. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Wang Qiang, dia juga berkata dengan serius, "Tidak, berikan 3 keping giok ini, lalu bawa 2 biarawan bersamanya. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang berani campur tangan di geng hijau." Su Xiao berkata dengan nada dingin, yang membuat Wang Qiang gemetar sejenak. Kemudian dia dengan cepat mengangguk. Dia juga mengakui keputusan Su Xiao. Meskipun Wang Qiang tidak tahu bagaimana Jade Zhen memilih mata-mata ini, itu akan menjadi cara yang baik jika memungkinkan. Mengenai keraguan Wang Qiang, Su Xiao tidak banyak bicara, jadi dia menyerahkan hal-hal lain kepada Wang Qiang untuk diselesaikan, agar tidak membuat orang lain merasa kesulitan. Lagi pula, Su Xiao tidak memiliki tangan untuk hal-hal seperti itu. Su Xiao pun langsung mengambil keputusan, semua giok itu harus dilukis sendiri, agar tidak terjadi masalah seperti itu. Bahkan Wang Qiang pun tak mampu mengubah keputusan Su Xiao. Wang Qiang pun harus segera membeli giok terbaik untuk membuat giok bagi Su Xiao. Setelah terbiasa dengan proses ini, Su Xiao mampu melukis hampir 10.000 giok setiap hari. Baru setelah kecepatan pembuatan gioknya tak secepat Su Xiao pun memperlambat langkahnya dan segera beristirahat dengan sedikit malas. Saat Su Xiao hendak beristirahat, ia menerima telepon dari Ye Feng. "Su Xiao, apa kau sibuk?" Suara Ye Feng juga terdengar sedikit lelah. Kali ini, Ye Feng juga mengalami banyak tekanan, tetapi sampai akhir, ia harus menekan Su Xiao, yang membuat Ye Feng merasa sangat malu. Su Xiaorou mengusap dahinya, lalu berkata kepada Ye Feng, "Tuan, jika ada sesuatu, katakan saja." Su Xiao juga ingin beristirahat dengan baik saat ini, tetapi jelas Ye Feng memanggilnya. Su Xiao tidak bisa menolak untuk menjawab, jadi ia harus terus mendengarkan dengan sedikit lelah. "Su Xiao, apakah kau akan mengajar Nanhua Daojing di sekolahmu?" Setelah ragu sejenak, Ye Feng memutuskan untuk memberitahu Su Xiao tujuannya secara langsung. Lagi pula, Ye Feng sedikit mengenal Su Xiao. Saat ini, lebih baik tidak mengatakan omong kosong lainnya, tetapi langsung ke pokok bahasan. Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao langsung tahu tujuan panggilan Ye Feng. Su Xiao langsung berkata tanpa menyembunyikan apapun, "Ya, awalnya aku memang berencana untuk mengajarkan Nanhua Daojing, tapi ku dengar keluarga Ye juga punya salinan Nanhua Daojing, jadi aku memberimu satu." Untuk urusan ini, Su Xiao tak pernah berpikir untuk menyembunyikannya. Bab 520. Mendengar jawaban setuju Su Xiao, Ye Feng langsung terdiam.
Namun, memikirkan permintaan tetua itu, Ye Feng harus mengeraskan kepalanya dan berkata kepada Su Xiao, "Su Xiao, bisakah kau mengubahnya?" Setelah pertemuan itu, Ye Feng merasa sedikit gugup, tetapi sebagai kepala keluarga Ye Feng harus menghentikan hal-hal yang mungkin merugikan kepentingan keluarga Ye. Su Xiao tidak terkejut dengan kata-kata Ye Feng. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengantisipasi hal ini ketika ia menjadikan kitab suci Tao Nan Hua sebagai buku ajaran. Su Xiao tersenyum tipis, dengan tatapan santai di matanya, dan berkata perlahan, "Ketua Ye, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Awalnya, aku berencana untuk menggunakan kitab suci Tao Nan Hua sebagai buku ajaran." Mendengar pernyataan Su Xiao, Ye Feng merasa tak berdaya, tetapi ia tidak gentar dengan keputusannya. Ia segera berkata kepada Su Xiao, "Bos Su, Anda pasti tahu apa arti kitab suci Tao Nan Hua bagi keluarga Ye kita. Keluarga Ye tidak akan membiarkan kitab suci Tao Nan Hua tersebar luas." Melihat sikap bisnis Su Xiao, Ye Feng segera mengubah sikapnya. Mengenai situasi saat ini, Ye Feng tahu bahwa tidak mudah untuk menghadapinya, tetapi meskipun tidak mudah untuk menghadapinya, Ye Feng harus menghadapinya. Tiba-tiba, menghadapi sikap Su Xiao, keadaan menjadi sulit. Namun, Su Xiao tidak terancam untuk tumbuh dewasa. Atas permintaan seperti itu, mulut Su Xiao tak dapat menahan senyum sinis. Ia segera berkata langsung, "Keluarga Ye, kitab suci Tao Nan Hua dibawa oleh Su Xiao. Saya rasa Anda tidak perlu memberi saya nasihat apapun." Su Xiao sama sekali tidak menghiraukan ancaman Ye Feng. Lagi pula, keluarga Ye masih berutang budi pada Su Xiao. Jika mereka melakukan sesuatu pada Su Xiao hanya karena ini, maka keluarga Ye seharusnya tidak ikut campur. Terlepas dari masalah reputasi dan moralitas, keluarga Ye dan iblis mereka sendiri pasti tidak akan bisa lolos. Karena itu, dalam menghadapi permintaan Ye Feng, Su Xiao hanya sangat tenang. Ye Feng juga tahu ini, yang juga merupakan titik tersulitnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Su Xiao sama sekali, tetapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, Su Xiao tidak akan mendengarkannya sama sekali, yang membuat Ye Feng tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Segera, Ye Feng merenung sejenak, lalu langsung bertanya kepada Su Xiao, "Bos Su, jika Anda memiliki persyaratan, Anda dapat memberitahu saya, selama itu tidak terlalu banyak, kita bisa berdiskusi." Bagi Su Xiao, Ye Feng tidak ingin menyinggung, tetapi itu terkait dengan keuntungan keluarga Ye. Itu bukan sesuatu yang dapat diputuskan Ye Feng. Bahkan dia sendiri tidak dapat mengancam kepentingan keluarga Ye, apalagi Su Xiao, orang luar. Mendengar kata-kata Ye Feng, mata Su Xiao berbinar. Tiba-tiba, ia tersenyum tipis dan berkata kepada Ye Feng, "Maaf, kampusku, aku tidak suka diganggu orang lain." Su Xiao menolak permintaan Ye Feng tanpa ragu, jadi ia langsung menolaknya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Ye Feng, bahkan jika ia ingin melakukan sesuatu padanya, itu mustahil. Melihat sikap keras Su Xiao membuat Ye Feng sedikit kesal. Namun, mengingat potensi dan kekuatan Su Xiao saat ini, keluarga Ye tidak bisa begitu saja menyinggungnya. Ia langsung kesal dengan sikap keras kepala Su Xiao. Kemudian ia berpikir sejenak dan bertanya, "Aku tidak tahu berapa banyak mahasiswa yang akan kau terima kali ini." Ye Feng berpikir, jika tidak banyak mahasiswa, maka keluarga Ye bisa langsung mengambil alih semua tempat. Dengan cara ini, semua masalah bisa diselesaikan. Bagaimana mungkin Su Xiao tidak tahu rencana Ye Feng? Su Xiao langsung berkata perlahan, "Tidak banyak orang, hanya sekitar 1000. Mendengar bagian pertama kalimat Su Xiao, Ye Feng masih sedikit beruntung. Namun, setelah mendengarkan bagian kedua kalimat Su Xiao, Ye Feng dipenuhi rasa tak berdaya. Kemudian ia menghela napas sejenak dan berkata kepada Su Xiao, "Su Xiao, mengapa kau harus bersusah payah dengan keluarga Ye kita?" Meskipun penekanan Ye Feng pada Su Xiao didasarkan pada supremasi kepentingan, sebenarnya ia juga sedikit menghargai Su Xiao. Namun, saat ini, tindakan Su Xiao membuat Ye Feng merasa sangat malu dan tak bisa menahan diri untuk mendesah. Namun, Su Xiao tidak mendengar seruan Ye Feng. Ia mengatupkan mulutnya dengan santai dan berkata, "Guru, saya telah sepenuhnya memahami Nanhua Daojing, jadi ini satu-satunya buku yang bisa saya ajarkan." Su Xiao juga tahu bahwa jika ia tidak bisa memberikan penjelasan yang sempurna kepada Ye Feng, saya khawatir keluarga Ye tidak akan menyerah, jadi ia harus mengatakannya kepada Ye Feng perlahan. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Feng dipenuhi keraguan, tetapi memikirkan temperamen Su Xiao, ia merasa Su Xiao seharusnya tidak menjadi orang yang sombong, tetapi ia juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu benar-benar memahami buku ini sepenuhnya?" Adapun Nanhua Daojing, bahkan Ye Feng tidak berani berpikir bahwa ia sepenuhnya memahaminya, apalagi Su Xiao, seorang pemuda. Inilah alasan mengapa Ye Feng tidak mempercayai Su Xiao, tetapi temperamen Su Xiao tampaknya bukan pembicara yang bebas. Ia segera menatap Su Xiao dengan beberapa keraguan. Namun,
Su Xiao tidak ingin menyelesaikan keraguan Ye Feng untuknya. Tiba-tiba, Su Xiao hanya setuju dan berkata, tentu saja. Setelah itu, Su Xiao tidak menunggu Ye Feng mengatakan apapun, jadi ia berkata kepadanya secara langsung, Ketua Ye, keputusan yang aku buat tidak akan berubah, jadi kamu tidak perlu memikirkanku. Setelah itu, Su Xiao tidak peduli dengan raut wajah Ye Feng, jadi ia menutup telepon. Di akhir panggilan, Su Xiao dengan sedikit bosan melempar teleponnya sembarangan. Pada saat itu, terdengar ketukan pelan di pintu. Bos, apakah Anda di sana? Lembaran giok sudah siap. Suara Wang Qiang terdengar dari luar pintu. Masuk. Mendengar suara Wang Qiang, raut wajah Su Xiao agak tertahan, dan ia masih sedikit tidak senang. Jadi ketika Wang Qiang masuk, ia melihat raut wajah Su Xiao saat ini, dan langsung melangkah maju 2 langkah dengan cemas. Petik 2. Bos, apakah Anda lelah? Apakah Anda ingin istirahat dulu? Wang Qiang tidak menginginkan Su Xiao, karena lembaran giok ini sangat lelah. Kau tahu, Su Xiao adalah pilar geng Qing. Siapapun bisa jatuh, tetapi Su Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, setelah melihat ada yang salah dengan Su Xiao, ia langsung berkata kepada Su Xiao bahwa ia ingin Su Xiao beristirahat dengan baik. Mendengar Wang Qiang tidak peduli dengan hal lain, Su Xiao merasa jauh lebih baik. Sekarang dia bahkan tidak ingin menyebutkan apapun tentang keluarga Ye. Menurut Su Xiao, memberikan kitab suci tahunan Hua kepada keluarga Ye adalah cinta. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun bahkan jika dia tidak memberikannya. Tetapi itu tidak berarti dia dapat ikut campur dalam urusannya sendiri, yang membuat Su Xiao merasa sangat tidak puas. Baik itu sikap keluarga Ye atau ketidakpedulian Ye Feng, Su Xiao merasa sangat tidak puas. Ini membuat Su Xiao menyesal mengapa dia menyerahkan kitab suci tahunan Hua kepada keluarga Ye dengan mudah di awal. Dia harus mengajukan lebih banyak persyaratan untuk memberitahu mereka ada beberapa hal yang tidak dapat mereka selesaikan dengan mudah. Saat ini, saya tidak akan begitu malu dan bingung, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa saya tidak bisa menyembunyikannya. Bagaimanapun, Su Xiao tahu bahwa dia masih memiliki beberapa perasaan untuk keluarga Ye. Baik Ye Feng maupun Ye Xuan sangat berarti bagi Su Xiao. Sayang sekali Ye Feng, sebagai kepala keluarga, selalu mengutamakan keluarga, sementara Ye Xuan, sebagai generasi muda keluarga, tidak memiliki kemampuan seperti itu meskipun ia ingin melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Su Xiao hanya bisa merasa cukup iba atas hasil seperti itu, tetapi hal seperti itu memang disayangkan bagi Su Xiao, tetapi tidak akan terlalu berdampak. Bahkan bagi Su Xiao, hal-hal buruk ini hanya membuatnya sedikit iba, tetapi lebih dari itu, tidak terlalu berdampak pada Su Xiao. Oleh karena itu, setelah meninggalkan semua ini, Su Xiao tidak akan terus memperhatikannya. Segera, Su Xiao berkata kepada Wang Qiang, berikan aku slip giok itu. Karena Su Xiao sedang tidak ingin beristirahat, ia berencana untuk terus membuat slip giok, dia berencana untuk membuat semua kepingan giok yang dibutuhkan perpustakaan kampus sesegera mungkin. Dengan cara ini adalah hal yang baik untuknya. Bos, Anda bisa istirahat dulu. Ada cukup banyak slip giok dan bisa digunakan untuk sementara waktu. Wang Qiang mendengar kata-kata Su Xiao dan segera membujuknya. Meskipun Wang Qiang tidak tahu mengapa Su Xiao tiba-tiba ingin membuat slip giok, ia tidak ingin melihat Su Xiao terlalu lelah, yang tentu saja bukan hal yang baik. Berikan padaku. Su Xiao melirik Wang Qiang dengan lembut, dan Wang Qiang segera memberikan slip giok itu kepada Su Xiao. Namun Wang Qiang tidak berani bertanya dan menolak Su Xiao sesuka hati. Setelah mendapatkan slip giok, Su Xiao berkata kepada Wang Qiang, jangan khawatir, aku punya rasa kepatutan. Setelah Su Xiao selesai, terlepas dari saran Wang Qiang, ia mulai mengeluarkan semua buku. Ia juga ingin menyelesaikan semua masalah secepat mungkin. Dengan cara ini, ia bisa pergi ke tempat rahasia dengan mudah. Ketika Su Xiao mulai memasukkan semua buku ke dalam slip giok, Wang Qiang juga menerima panggilan telepon, dan wajahnya menjadi sangat sedih. Bos. Setelah Wang Qiang menutup telepon, wajahnya menjadi sangat muram. Ia menatap Su Xiao dan menelepon. Melihat slip giok Su Xiao yang terbakar parah, Wang Qiang ragu-ragu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.